Gila sih, masa gue transmigrasi ke zaman kelaparan tapi malah bawa HP. Mana istri yang baru aja gue nikahin hilang di gunung pas lagi nyari obat. Sekarang gue malah ditinggalin sama 4 adik ipar yang masih kecil-kecil. Sial, ini sih namanya bener-bener hell mode dari awal. Lin Ziwan, tanah keluarga lo ini kayaknya hoki banget ya. Pas banget nih buat dijadiin makam leluhur gue. Terus rumah lo, bakal gue kasih ke anak gue buat tempat tinggal pas dia nikah nanti. Mending lo bawa adik-adik pembawa sial lo itu pergi dari sini. Ini surat buktinya, tanah sama rumah tua ini sekarang resmi jadi milik gue. Mau cap jempol sendiri, atau perlu gue paksa? Surat apaan? Kok gue nggak lihat ada dokumen resmi di sini? Bocah tengik, lo beneran cari mati ya? Ini tuh surat resmi dari desa, tahu? Mulut lo bau banget sih. Tadi pagi kumur-kumur pakai air comberan ya? Mending lo diam aja deh. Berani banget lo ngomong gitu, dia ini bibi lo sendiri. Percaya nggak? Gue bisa habisin lo sekarang juga. Sini kalau berani, tadi gue cuma ngalah karena airnya lagi pasang. Sekarang coba aja kalau berani, kita lihat siapa yang bakal mati duluan. Linda Jun, dasar gak guna, cepetan panggil orang ke sini. Panggil semuanya. Hari ini gue harus kasih dia pelajaran biar kapok. Oke, Lin Ziwan, awas lo ya, jangan kabur lo. Aduh, mending gue mati aja kalau diginiin. HP gue mana ya? Perasaan tadi ke bawah pas transmigrasi. Halo Tuan, saya adalah Daai, asisten pintar di ponsel Anda. Siap melayani Anda kapan saja. Gila, beneran ke bawah dong HP-nya. Tapi percuma juga sih, di zaman kelaparan begini HP mau buat apa? Jangan salah, Tuan, ponsel ini masih punya fitur peta, ramalan cuaca, perekam suara, dan fungsi dasar lainnya. Terus gunanya buat apa di zaman purba begini? Itu tergantung bagaimana Tuan mengeksplorasinya. Selain itu, ponsel ini punya fitur jasa antar serba bisa, yang bisa menembus ruang dan waktu. Jasa antar, maksudnya bisa beli barang dari masa depan, terus gimana cara ngirimnya? Cukup pesan, dan barangnya akan langsung muncul di hadapan Anda. Menarik juga, tapi barang apa yang bisa buat ngelawan Linda Jun? Ah, gue tahu, benda itu pasti bakal bikin dia kencing di celana. Lin Ziwan benar-benar udah keterlaluan. Tadi dia berani mukul gue. Semuanya, jangan kasih ampun, hajar dia. Serbu. Waduh. Kenapa? Takut lihat barang yang gue pegang ini. Gue hitung sampai 3, mending kalian cabut. Kalau tangan gue kepleset sedikit aja, peluru ini gak bakal milih-milih lawan. 1, 2. Untung aja mereka nggak tahu kalau ini cuma pistol mainan. Tapi pasangan suami istri itu pasti nggak bakal tinggal diam. Mereka pasti bakal balik lagi buat bikin masalah. Duh, kepala gue makin pusing. Ada yang nggak beres nih, kok pandangan gue jadi kabur gini ya? Kakak ipar, kakak nggak apa-apa kan? Badannya panas banget, harus segera diobatin. Gue kena flu berat kayaknya. Daai, pesenin obat penurun panas, obat flu, sama antibiotik juga. Apa? Saldo nggak cukup? Terus gunanya lo apa kalau gitu? Mending gue bongkar aja terus jual pretelannya. Bisa pinjam saldo. Oke, kalau gitu gue pinjam 100 juta. Oh, bisa gitu ya? Ya udah, pinjam sekarang juga, gue butuh obat. Di zaman ini, penyakit flu itu bisa sangat mematikan karena fasilitas medis yang minim. Tanpa obat yang tepat, nyawa bisa melayang kapan saja. Padahal kalau di masa depan, ini cuma penyakit sepele yang bisa sembuh pakai beberapa butir obat. Masalahnya sekarang, gue nggak punya charger. Gimana kalau HP-nya mati kehabisan baterai? Nah, gitu dong. Ini baru namanya sistem yang berguna. Kakak ipar, akhirnya kakak sadar juga. Tadi kakak menggigil parah banget. Kami semua takut banget terjadi apa-apa. Kakak ipar, kalian manggil gue gitu. Bentar, kepala gue masih agak pusing. Duh, nyut-nyutan banget. Jadi mereka ini 4 adik ipar gue, tunggu dulu. Berarti gue punya istri yang bahkan belum sempat gue sentuh. Terus istri gue kemana?
kok nggak ada di sini? Kakak ipar, kakak kan lagi sakit parah. Jangan turun dari tempat tidur dulu ya. Kakak sulung lagi pergi nyari obat, tapi sampai sekarang belum pulang. Sebelum pergi, dia pesan supaya kami jagain kakak baik-baik. Biasanya kalau transmigrasi itu jadi cowok brengsek. Tapi ternyata pemilik tubuh asli ini orangnya baik banget. Sayangnya orang baik seringkali bernasib malang. Tapi tenang aja, gue janji bakal jagain adik-adik ini. Dan kasih mereka kehidupan yang layak dan bahagia. Kakak ipar, kakak nggak lagi ngelindurkan. Kok dari tadi ngomongnya aneh banget? Nama kamu siapa? Terus adik-adik yang lain namanya siapa aja? Umur kalian berapa? Kakak agak lupa nih. Kakak ipar, namaku Siulan. Umurku 10 tahun. Ini adik ketiga, Siu Mei, umurnya 9 tahun. Terus ini adik keempat, Siu He, umurnya 8 tahun. Dan yang paling kecil ini Siu Ju, umurnya baru 7 tahun. Siulan, kamu yang paling dewasa di sini. Kakak mau tanya, kakak sulung kalian sebenarnya pergi kemana? Kakak sulung pergi ke gunung. Katanya mau nyari tanaman herbal buat obatin kakak. Mereka sengaja ditinggal di sini untuk merawatku. Di tengah cuaca yang sangat ekstrim seperti ini. Dia nekat masuk ke dalam hutan sendirian hanya untuk mencari obat. Bukankah itu sama saja dengan mengantar nyawa? Ternyata karena aku sakit, kakak mereka sangat panik. Sampai dia bersikeras pergi mencari obat ke gunung. Sedangkan adik-adiknya masih terlalu kecil untuk bisa membantu. Tenang saja, sebentar lagi aku pasti bisa bangun. Dan aku berjanji akan membawa kakak kalian pulang dengan selamat. Siulan, Siu Mei, Siu He, dan Siu Ju. Apa kalian bisa melihat benda yang ada di tanganku ini? Siulan, apa kalian tadi mendengar suara-suara yang aneh? Sepertinya memang benar, hanya aku yang bisa melihat dan mendengar suara dari ponsel ini. Baguslah, ini akan mengurangi banyak masalah. Siulan, coba kamu ke depan pintu, di sana ada kantong kertas. Tolong ambilkan untuk kakak iparmu ini. Hati-hati ya, jangan sampai isinya rusak. Baik, Kak. Kakak ipar, kantong apa ini? Aku belum pernah melihat kantong kertas sebagus ini sebelumnya. Kak, apa di dalamnya ada makanan enak? Ini bukan makanan, tapi obat untuk menyembuhkanku. Tapi Kak, siapa yang mengirimkan kantong ini? Puskesmas di desa kita kan sudah lama tutup. Lalu dari mana obat ini berasal? Siulan, obat ini dikirimkan oleh Dewa dari langit untuk kita. Dengan penjelasan ini, kalian pasti mengertikan. Loh, kenapa kalian malah diam? Kakak ipar, meskipun kami masih kecil, tapi kami tidak bodoh. Guru di sekolah bilang, di langit itu tidak ada dewa. Itu cuma tahayul belaka. Aduh, begini maksudku. Ini sebenarnya kiriman dari Paman Yu Diwan. Oh, ternyata begitu. Jadi Paman Yu Diwan dari kabupaten yang mengirimkan obat ini. Syukurlah, akhirnya kakak ipar punya obat untuk sembuh. Paman Yu Diwan memang hebat sekali. Kemarin aku melihatnya mengantar koran ke kantor desa. Kalau sudah besar nanti, aku juga mau jadi tukang pos seperti dia. Kakak ipar, apa obatnya enak? Baunya harum tidak? Jangan bicara sembarangan, cepat ambilkan air hangat. Supaya kakak ipar bisa segera minum obatnya. Siu He, ambilkan handuk untuk mengelap keringat kakak ipar. Siu Mei, ayo kita bantu pijat kepalanya. Memiliki 4 adik ipar yang begitu pengertian dan baik hati. Rasanya penyakit ini bukan apa-apa lagi. Jika aku tidak bisa menjaga mereka dengan baik, aku benar-benar tidak pantas disebut manusia. Sistem, apa yang terjadi? Kenapa? Efek obatnya bisa secepat ini. Karena adanya perjalanan lintas ruang dan waktu. Komposisi obat ini telah mengalami mutasi. Efeknya menjadi jauh lebih kuat dan langsung bekerja tanpa efek samping. Selain rasa lapar yang luar biasa, sekarang aku merasa sangat sehat. Kakak ipar, kalau kakak sudah bisa makan, kami akan segera ambilkan makanannya. Bukannya rumah kita sangat miskin sampai tikus pun enggan mampir. Memangnya masih ada makanan yang tersisa? Kakak ipar, di rumah masih ada sisa sup sayur liar yang dibuatkan kakak. Semuanya sudah kami sisihkan untuk kakak. Aku bahkan tidak tega memakannya sendiri. Aku benar-benar tidak berguna. Kalian sedang apa? Sayur liar ini enak kok. Aku cuma makan sedikit saja ya. Jangan lupa sisakan yang banyak untuk kakak ipar. Wah, sup sayur liarnya harum sekali. Kakak ipar, apa yang sedang kakak lakukan? Ayo, semuanya berbaris yang rapi. Jangan makan makanan sampai itu lagi. Katakan satu persatu, apa yang paling ingin kalian makan? Kakak ipar akan memesankan layanan antar. Kakak ipar, apa itu layanan antar?
Maksudnya makanan enak yang akan diantarkan langsung ke sini. Aku sangat ingin makan nasi putih yang hangat. Bisa makan semangkuk saja rasanya sudah sangat bahagia. Kalau aku ingin makan bakpao daging yang besar. Nasi putih dan bakpao daging, tentu saja boleh. Siuju, Siuhe, kalian ingin makan apa? Kakak ipar, aku mau makan apa saja. Asalkan itu bisa dimakan. Aku ingin makan daging apa saja boleh. Seumur hidup, aku belum pernah merasakan makan daging sekalipun. Sistem, buka layanan pesan antar sekarang. Baik tuan, kupon diskon otomatis digunakan. Mencari kombinasi menu paling hemat. Pesan 1 paket nasi daging dan sayur, 4 bakpao daging, 2 paha ayam besar, dan setengah ekor bebek panggang. Setelah diskon, totalnya menjadi 38 yuan. Biaya antar 10 yuan, sisa saldo Anda tinggal 2 yuan. Jangan banyak bicara, suruh pengantarnya cepat. Apa kamu tidak lihat adik-adik iparku? Sudah sangat kelaparan seperti ini. Aku harus segera pergi mencari istriku, sekalian mencari uang. Meskipun ini tahun kelaparan, tapi hutan pasti punya banyak sumber daya. Pesanan akan segera sampai. Suruh dia lebih cepat lagi, secepat mungkin. Pesanan diprioritaskan, akan segera tiba. Siulan, suruh adik-adikmu bersabar sebentar lagi ya. 5 menit lagi makanannya siap, ya. Semuanya adalah makanan kesukaan kalian. Kakak ipar, 5 menit itu selama apa? Coba kalian mulai berhitung sekarang. Hitung dari 1 sampai 300. Nanti makanan enaknya bakal sampai. 295, 296, 297, 298, 299, 300. Wah, kalian hitungnya kecepetan nih. Kalau gitu, coba hitung 100 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tuan, pesanan sudah tiba, silakan segera diterima. Nah, pesanan yang kakak pesan sudah datang. Ayo cepat ambil bangku dan duduk yang rapi. Biar kakak ambilkan makanannya sekarang. Wah, pengirimannya beneran cepat juga ya. Ayo, sekarang kita mulai makan. Siulan, kenapa bengong? Ayo cepat dimakan. Setelah kalian semua kenyang, aku baru bisa tenang pergi ke gunung buat nyari kakak kalian. Kak, ini nasi putih, kakak beneran dapat nasi putih. Kakak juga makan nasi putih kan? Terus ini apa? Dagingnya? Iya, ini daging babi kecap, ayo makan yang banyak. Kak, apa aku lagi mimpi? Ini beneran bakpao daging, gede banget. Bakpao dagingnya besar sekali. Makan yang pelan, jangan sampai tersedak. Ini minum dulu. Kalian lanjut makan ya, aku mau siap-siap berangkat. Loh, kok makanan sebanyak ini cuma dimakan separuh? Kenapa nggak kalian habisin? Tapi kakak sendiri kan belum makan. Daging sama bakpao ini sengaja kami sisain buat kakak. Iya kak, aku sama adik juga mau nyisain setengah. Buat kak yakin kalau dia sudah pulang nanti. Habiskan semuanya, jangan ada yang sisa sedikit pun. Nanti kalau aku sama kakak kalian sudah pulang, bakal ada lebih banyak makanan enak lagi. Siulan, setelah aku pergi, kunci pintunya rapat-rapat ya. Jangan buka pintu buat siapapun, mengerti? Iya kak, kami pasti bakal nunggu kakak pulang. Kakak jangan khawatir ya. SIP, kalau gitu aku berangkat dulu. Anak-anak itu beneran penurut banget. Aku harus segera nemuin Yakin, perasaanku nggak tenang. Nggak tahu deh peta ini beneran berguna atau enggak. Tuan, peta sudah diaktifkan untuk Anda. Apakah Anda ingin mencari harta karun atau mencari orang? Aku mau dua-duanya. Peta sedang menandai harta di sekitar. Lokasi bayi Yakin terlalu jauh untuk dilacak saat ini. Ada harta karun di bawah pohon pinus besar di arah barat laut. Kebetulan searah, aku harus cepat ke sana. Benda apa ini? Warnanya putih dengan corak merah. Apa jangan-jangan ini ginseng? Sial, ternyata cuma ular yang lagi hibernasi. Harta karun apaan kayak gini? Tuan, ini adalah ular leher merah albino yang sedang hibernasi. Di masa depan,
Ini adalah ular peliharaan langka yang tidak berbisa. Sering dijuluki sebagai ular cantik. Ini adalah primadona di dunia reptil peliharaan. Harga pasarnya bisa mencapai 5-10 ribu yuan. Primadona ular peliharaan. Tunggu, tadi kamu bilang harganya berapa? Wah, lumayan juga. Cepat panggil kurir. Jual ular ini sekarang juga. Memanggil kurir. Silakan buka kamera Anda. Arahkan ke ular itu untuk difoto, lalu sistem akan menjualnya otomatis. Kurir telah mengambil ular tersebut, dan akan segera membantu Anda menjualnya. Hasil penjualannya akan langsung masuk ke saldo akun Anda. Bagus, kalau sudah ada uang, aku mau beli sepatu musim dingin dulu. Sepatu kain ini sudah bolong-bolong. Kakiku rasanya mau beku. Penjualan berhasil, ular terjual seharga 9.800 yuan. Bentar, hitungannya kok nggak pas. Sistem otomatis memotong pinjaman Anda sebesar 100 yuan. Karena Anda membayar tepat waktu. Bunganya hanya dikenakan 100 yuan saja. Sial, cepat banget motongnya. Kalian benar-benar lintah darat ya. Sekarang, suruh kurir belikan aku sepatu bot salju yang hangat. Baju nggak usah dulu deh. Biarpun rombeng, tapi masih cukup tebal. Sekarang aku harus memikirkan kendaraan. Yakin pergi ke gunung cari tanaman obat. Pasti dia lewat arah barat. Kalau aku lewat jalan ini, pasti bisa nemuin jejaknya. Tapi di tengah salju begini, kendaraan apa yang paling cepat ya? Sepeda, kereta luncur, atau motor listrik? Sistem, ada saran nggak? Pilihan terbaik tentu saja adalah motor salju. Motor salju, emangnya uang 9.000 yuan ini cukup? Harganya pasti mahal kan? Mencari di seluruh jaringan. Ditemukan 50 model motor salju dengan harga di bawah 9.000 yuan. Semua komponen dan teknologi asli buatan dalam negeri. Kualitas terjamin dan sangat bertenaga. Wah, ternyata bisa begini juga. Coba carikan aku yang paling murah. Yang penting harganya bersahabat. Berdasarkan perbandingan performa dan harga. Sistem merekomendasikan kendaraan patroli salju dari Jingxi Mall untuk Anda. Ini adalah kendaraan listrik roda 4 khusus medan salju. Dilengkapi penggerak segitiga dan suspensi belakang yang sangat kuat. Tenaganya pun tidak perlu diragukan lagi. Berapa harga barang bagus ini? Terus berapa lama pengirimannya? Layanan instan dan bebas biaya pengiriman. Barang akan langsung sampai saat ini juga. Duitku langsung ludes, sisa 200 perak saja. Tapi kalau kualitasnya sesuai foto, ini sih worth it banget. Karena efek perjalanan lintas waktu, motor salju ini telah mengalami mutasi yang luar biasa. Performanya meningkat drastis, tidak perlu dicas, dan bisa digunakan selamanya. Gila, keren banget. Tapi kenapa makanan yang aku pesan buat siulan tadi tidak mutasi? Tentu saja mutasi. Setelah adik-adikmu memakan makanan itu, fisik dan kekuatan mereka akan meningkat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau begitu, pesankan aku burger super besar sekarang. Aku mau yang daging sapinya 4 lapis. Pesanan diproses. Akan sampai dalam waktu 5 menit. Sisa saldo di ponsel Tuan saat ini adalah 150 yuan. Kalau melihat peta, aku sudah menempuh jarak 3 km. Yakin seharusnya sudah ada di sekitar sini. Peta diperbarui, lokasi bayi yakin ditemukan. Navigasi otomatis sekarang diaktifkan untuk Tuan. Rute tercepat telah direncanakan. Navigasi dimulai. Jarak tempuh 1,2 km dengan estimasi waktu 20 menit. Jalanan sangat licin dan berkabut tebal. Harap Tuan selalu berhati-hati dalam berkendara. 30 meter di depan, silakan belok kanan. Setelah itu, ikuti jalan setapak di hutan sejauh 300 meter. Peringatan, ada batang pohon yang tertutup salju di sisi kanan. Disarankan untuk sedikit mengambil jalur kiri. Anda keluar dari jalur, menghitung ulang rute baru. 50 meter di depan, silakan belok kanan. Terdeteksi seorang wanita pingsan di bawah pohon besar. Jarak sekitar 15 meter. Segera injak rem. Anda telah sampai di tujuan, navigasi selesai. Bayi yakin, istriku yang malang. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya pada adik-adik di rumah? Syukurlah, dia masih sadar. Sistem, buka layanan antar. Belikan aku selimut termal dan koyo penghangat sekarang. Pesanan selimut termal dan koyo penghangat sedang diproses. Totalnya 100 yuan, sudah termasuk biaya pengiriman. Sisa 20 yuan terakhir, belikan aku semangkuk sup ayam. Ziwan, benarkah itu kamu? Apa aku sudah mati? Jangan bicara sembarangan, kamu masih hidup kok. Adik-adik bilang kamu pergi ke gunung untuk mencari obat. Makanya aku langsung menyusul ke sini untuk mencarimu. Suamiku, apakah sakitmu sudah sembuh? Aku sudah sembuh total. Apa kamu percaya soal dewa yang datang lewat mimpi? Saat aku hampir mati, aku bertemu dewa yang bilang kalau aku punya banyak pahala di kehidupan sebelumnya. Dan aku bisa menukar pahala itu dengan barang apapun lewat mimpi. Mas, kamu bicara apa sih?
Mana mungkin ada dewa di dunia ini? Percaya atau tidak, tapi barang-barang ini nyata adanya. Contohnya sup ayam yang kamu minum dan koyo di tubuhmu itu. Lalu lihat ke sana, itu adalah motor salju yang aku dapatkan dari dewa tadi. Hah, motor salju apa? Bukannya itu traktor. Tapi kok ada traktor yang ukurannya sekecil itu? Iya, anggap saja itu traktor mini pemberian dewa. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Ayo habisin dulu sup ayamnya. Mas, supnya enak sekali, aku tidak boleh menghabiskannya sendiri. Sisanya harus kamu yang minum. Kenapa kamu sungkan sekali dengan suamimu sendiri? Panggilnya si sayang, tapi bicaranya formal sekali. Aku tidak sungkan kok, tapi kan sudah seharusnya seorang istri mendahulukan suaminya. Kamu adalah kepala keluarga, jadi barang bagus harus buat kamu dulu. Sepertinya karena kami baru menikah, belum ada ikatan emosional yang kuat di antara kami. Yakin mungkin hanya merasa berhutang budi padaku, bukan karena cinta. Dan yang paling penting, mungkin karena kami belum melewati malam pertama. Malam pertama kita. Mas, cuacanya sangat dingin dan aku juga sedang terluka begini. Soal malam pertama itu, bisakah kita bahas nanti saja setelah sampai di rumah? Hah? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku juga tidak berniat melakukannya di tempat sedingin ini. Kok bisa ada traktor sekecil ini? Iya, itu emang traktor. Traktor mini pemberian si kakek sakti. Udah, jangan diliatin terus. Ayo habisin dulu sup ayamnya. Mas, sup ayamnya harum banget. Aku nggak mungkin habisin sendirian. Sisanya buat kamu aja ya. Kok kamu malah sungkan? Sama suami sendiri, mulut manggil mas. Tapi bicaranya masih formal banget. Aku nggak sungkan kok. Kan emang udah seharusnya kayak gini antar suami istri. Kamu kan kepala keluarga. Barang bagus ya harus buat kamu duluan. Sepertinya karena kami baru aja menikah. Dan belum punya ikatan batin yang kuat. Yakin cuma ngerasa berhutang budi sama aku. Bukan karena cinta. Dan yang paling penting, mungkin karena kami belum melakukan malam pertama. Soal malam pertama kita. Mas, cuacanya dingin banget, lukaku juga belum sembuh. Anu, soal itu, bisa kita bahas nanti pas sudah pulang aja. Hah, kamu mikirin apa sih? Aku juga nggak bilang mau, begituan, di sini. Urusan malam pertama bisa nanti. Sekarang kamu minum sup ayam ini dulu ya. Keempat adikmu di rumah sudah menunggu kita pulang. Mas, aku sudah merasa mendingan, ayo kita pulang sekarang. Sabar dulu, lihat ini, tanganmu terkena radang dingin yang cukup parah. Suhu tubuhmu juga belum benar-benar stabil. Aku memang tidak berguna, niatnya ingin membantumu mencari tanaman obat. Tapi malah tidak membuahkan hasil. Setelah menggali sekian lama, aku cuma menemukan batu tidak berguna ini di bawah pohon. Mas, apa aku hanya akan menjadi beban bagimu? Tuan, tolong ambil foto bayi Yakin. Biar sistem pintar ponsel ini menganalisis kondisi lukanya. Kamu punya fitur seperti itu. Ponsel ini memiliki modul pemantau kesehatan bawaan. Mirip gelang pintar yang bermutasi setelah kita melintasi ruang dan waktu. Sudah, tidak perlu banyak penjelasan. Cepat kerjakan saja tugasmu. Siap dilaksanakan. Sedang memindai. Untung saja cepat terdeteksi, bayi Yakin hanya mengalami radang dingin ringan. Namun kondisi kedua tangannya sudah mulai memburuk. Harus segera diobati dalam waktu setengah jam. Jika tidak, tangannya bisa membusuk dan meninggalkan bekas luka permanen. Tangan cantik istriku tidak boleh sampai rusak. Cepat beritahu aku. Apa obat dan metode pengobatan yang paling efektif? Maaf tuan, saldo di ponsel Anda saat ini 0. Dasar mata duitan, cepat buka peta. Dan carikan aku harta karun di sekitar sini. Tuan, di zaman ini tidak semua tempat menyimpan harta karun yang berharga. Anda harus bekerja keras untuk... Tunggu sebentar. Ada apa? Kenapa tiba-tiba muncul tanda harta karun di peta? Lokasinya tepat di belakang pohon besar itu. Bukankah itu tempat Yakin menggali tadi? Yakin bilang dia menemukan sebuah batu. Jangan-jangan batu yang ini. Memindai dan mencatat karakteristik objek. Tuan, hasil deteksi awal menunjukkan ini adalah meteorit. Serpihan bintang yang jatuh dari langit. Dan ini adalah jenis meteorit palasito warna-warni yang sangat langka. Karena ini termasuk harta karun, pasti harganya sangat mahal kan? Meteorit palasito seperti ini. Harga pasarannya sekitar 300 yuan per butir. Tapi jika bertemu kolektor yang tepat, batu seberat 1 kilogram ini mungkin bisa terjual hingga 100.000 yuan. 100.000 yuan, kalau begitu cepat. Panggil layanan kurir serba bisa. Jual sekarang juga. Karena meteorit yang Tuan temukan sangat berharga. Bukan hanya palasito warna-warni biasa, tapi juga mengandung kristal spesial. Departemen riset membelinya dengan harga tinggi. Saldo ponsel Anda sekarang berjumlah 120.000 yuan. Sekarang, segera beli obat dan semua keperluan. Untuk menyembuhkan radang dingin istriku. Lakukan sekarang juga. Memanggil layanan kurir, mulai mencari barang dan obat-obatan yang tersedia. Menggunakan kupon diskon. Saya telah menemukan kombinasi produk paling hemat untuk Anda. Tenda luar ruangan multifungsi 3 lapis.
Tahan angin dan salju untuk kondisi darurat. Seharga 255 yuan. Set perlengkapan mandi. Luar ruangan lengkap dengan bak air. Kompor alkohol, dan korek api tahan angin. Total 105 yuan. Satu set kasur. Kemah dari busa memori antibakteri. Lengkap dengan selimut elektrik. Satu selimut sutra, dan power bank. Kapasitas besar yang tahan hingga 8 jam. Total 1.640 yuan. Salep, radang dingin herbal dan satu tiup. Salep antibiotik eritromisin. Total 60 yuan. Biaya pengiriman sebesar 440 yuan. Total pengeluaran 2.500 yuan. Sisa saldo Anda adalah 117.500 yuan. Apa perlu sampai seheboh ini? Sampai-sampai tenda dan kasur pun kamu beli. Bukankah tadi Tuan merasa menyesal karena belum sempat menikmati malam pertama dengan bayi Yakin? Mempertimbangkan kebutuhan Anda, maka saya menyiapkan tenda ini untuk Anda berdua. Mas, kita ada di mana sekarang? Apa ini di rumah sakit? Aku mencium bau obat. Ini tenda darurat pemberian dari dewa untuk kita. Aku sudah mengoleskan salep di tanganmu. Ini adalah salep ajaib yang sudah diberkati. Tunggu sebentar lagi, tanganmu pasti akan sembuh total. Aku pernah dengar soal tenda. Tapi bukankah itu hanya dimiliki oleh tentara? Apa jangan-jangan Mas adalah anggota militer? Lalu barang-barang ini. Bahkan saat di kota pun aku belum pernah melihatnya. Selimut ini juga terasa sangat lembut. Sayang, kedepannya aku akan menunjukkan lebih banyak barang ajaib yang belum pernah kamu lihat. Anggap saja ini semua adalah kiriman dari dewa. Aku mengerti, Mas. Aku tidak akan bertanya-tanya lagi. Istriku memang yang paling pengertian. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Sebentar lagi kita akan segera pulang ke rumah. Tapi gimana dengan barang-barang berharga ini? Apa kita bisa membawanya pulang juga? Tenang saja, semua ini akan aku kembalikan ke dewa tua. Nanti kita beli lagi yang baru. Maksudku, nanti kita tukar lagi yang baru sama beliau. Aku mau cek cuaca di luar dulu sebentar. Mas, kamu kedinginan ya? Memang agak dingin sih. Apa aku boleh masuk ke dalam selimut bareng kamu? Duh, kok nanya gitu sih? Kita kan sudah jadi suami istri. Mas, jangan-jangan kamu malu ya? Yakin? Rasanya kita berdua belum sempat mengadakan pesta pernikahan yang layak. Menurutmu, apa tenda ini sudah terasa seperti rumah baru kita? Aku kan sudah jadi milikmu sepenuhnya. Apapun yang kamu mau, aku pasti akan menurut. Mas, lukaku sudah sembuh total. Kita harus segera pulang sekarang. Aku sangat khawatir dengan keadaan si Yulian dan yang lainnya. Saljunya sudah reda, tapi tunggu sebentar ya. Aku akan carikan baju yang hangat untukmu. Sistem, belikan setelan musim dingin. Terbaik untuk istriku. Ingat ya, harus yang paling cantik. Pesanan diproses. Inilah padu padan pakaian. Musim dingin paling modis untuk Anda. Mas, bajunya kok aneh banget ya? Kelihatannya tipis sekali. Tapi pas dipakai kok rasanya hangat banget. Gimana? Kamu suka nggak? Suka sih, tapi rasanya agak aneh kalau dipakai. Rasanya seperti nggak pakai celana saja. Hahaha, justru itu poinnya. Tunggu sebentar. Aku juga mau pakai satu. Sistem, kemas semua barang kecuali motor salju ini. Panggil jasa kurir. Dan jual semuanya sekarang juga. Tuan, apa Anda yakin ingin menjual semua barang ini? Barang bekas seperti ini tidak akan laku mahal. Jual saja sekarang, kalau butuh lagi, aku tinggal beli yang baru. Penjualan berhasil. Anda mendapatkan 500 yuan. Saldo Anda saat ini mencapai 118.000 yuan. Uang segini rasanya sudah cukup untuk sementara. Begitu sampai, aku akan belikan baju baru untuk adik-adik iparku. Mas, kok traktor kecil ini kencang banget sih? Sayang, ini bukan traktor, tapi motor salju. Loh, itu kan sepeda milik akuntan Zhao dari desa. Ngapain mereka ke sini? Sepertinya mereka nggak datang dengan niat baik. Si akuntan Zhao itu pasti mau cari masalah lagi. Yakin? Jangan masuk dulu. Aku harus bersiap-siap menghadapi mereka. Sistem, kirimkan aku sebuah pistol mainan sekarang juga. Kasih tip lebih buat kurirnya, supaya cepat sampai. Pesanan selesai. Barang akan tiba dalam 5 detik. Biaya 300 yuan. Sisa saldo Anda 117.700 yuan. Ini makanan buat kakak dan kakak ipar kami. Kenapa kalian malah mau merebutnya? Wah, harum banget, si miskin Lin Ziwan itu. Ternyata bisa makan paha ayam juga ya. Hei bocah-bocah ingusan, mending kalian minggir sekarang. Atau mau aku main kasar? Hah? Kakak ipar pergi tanpa makan sedikit pun. Ini jatah buat dia. Gak akan aku biarkan kalian mengambilnya. Kalian ini sudah dewasa. Tapi hobinya kok menindas anak kecil. Benar-benar minta dihajar ya. Keras kepala juga ya. Seret saja 4 bocah ini. Keluar biar kedinginan. Biar mereka tahu rasa. Berani-beraninya kalian menyentuh adik-adikku. Lepaskan mereka sekarang juga. Yakin? Tenang saja.
Biar aku yang urus bajingan ini. Kalau hari ini si Marga Zhao itu nggak sujud minta maaf, aku bakal ganti nama. Wah, si bunga desa akhirnya muncul juga. Pakai baju apa itu? Kok kelihatan makin cantik saja. Heh Lin Ziwan, gaya kamu sekarang sudah kayak orang kaya saja. Habis dapat harta karunia. Bukan urusanmu. Akuntan Zhao, tahan sebentar. Kami akan segera panggil Pak Kades ke sini. Aduh, Diklin, dengarkan aku dulu. Jangan emosi, kita bicarakan baik-baik. Emosi? Siapa yang emosi? Aku sekarang lagi tenang banget kok. Lin Ziwan, aku nggak percaya kamu berani menembak. Itu kan hukuman mati. Hukuman mati pun gak masalah, yang penting kamu mati duluan. Sobat, ayolah kita bicara baik-baik. Kita kan gak punya dendam apa-apa. Siapa bilang gak ada dendam? Sekarang aku tanya. Siapa yang sudah berani memukul adikku? Bajingan ini sudah mengakuinya. Akuntan Zhao, tangan mana yang kamu pakai buat memukul tadi? Adik manis, mending kamu diam saja di lantai. Aduh, ampun, sakit banget ini. Diam, sekarang urusan kita makin panjang. Apa perlu aku tembak saja biar kamu kapok? Ziwan, sobatku, tolong lepaskan aku. Kasihanilah aku, kawan. Aku cuma menjalankan perintah, sumpah. Perintah siapa? Dan urusan apa? Li Cuihua yang mendatangiku. Katanya keluargamu belum bayar pajak hasil panen ke komune. Semua jatah pangan itu sudah ada catatannya. Makanya tim produksi menyuruhku menagihnya. Sayang, kita kan baru saja menikah. Poin kerja kita musim gugur ini tidak cukup untuk menutupi jatah pangan. Kita pasti harus bayar denda, gimana dong? Cuma soal pangan kan? Akuntan Zhao, katakan saja. Berapa banyak yang harus keluarga kami bayar? Keluargamu itu ada 6 orang. Kalian sama sekali tidak punya poin kerja dari panen kemarin. Jadi dendanya bakal sangat besar. Gawat, kepala desa datang bawa pasukan keamanan. Mereka bahkan membawa senjata api sungguhan. Sistem, cepat jual pistol mainan ini sekarang juga. Penjualan pistol mainan berhasil. Hasilnya hanya cukup untuk biaya jasa antar. Saldo tuan tidak berubah. Paman, si Lin Ziwan ini tadi. Dia menodongkan pistol ke kepalaku dan mau membunuhku. Paman harus memberinya pelajaran. Sudah nunggak pajak pangan, berani pula simpan senjata ilegal. Ini pelanggaran berat. Cepat, sita senjatanya. Pak Desa, tidak ada pistol di ruangan ini. Mana mungkin, tadi jelas-jelas ada di atas meja. Minggir semua, biar aku sendiri yang cari. Sialan, benar-benar tidak ada. Kok bisa hilang? Sudah, jangan buang-buang waktu untuk hal konyol. Lin Ziwan. Aku tanya sekali lagi, kapan kamu mau bayar pajak pangan itu? Kalau tidak bisa bayar, rumah ini dan tanah keramat di belakang itu harus kamu serahkan sebagai gantinya. Apa? Cuma gara-gara belum bayar pangan. Aku harus menyerahkan rumah dan tanah pribadiku. Semua tanah di sini adalah milik negara. Tanahmu itu bisa kamu pegang cuma karena warisan leluhur. Katanya sih tanah pembawa keberuntungan. Tapi kalau sekarang kamu tidak bisa bayar pajak, ya otomatis tanah itu harus dikembalikan ke negara. Maksudmu negara? Atau malah buat kantong pribadimu sendiri? Lin Ziwan, apa maksud ucapanmu itu? Aku ini kepala desa Xingfu. Aku yang mengelola semua tanah atas nama negara, paham? Apa ada yang salah dengan itu? Oke, sekarang aku paham semuanya. Ternyata yang mengincar tanah keramat keluargaku bukan cuma Li Cuihua dan Lin Dajun, tapi si kepala desa korup ini juga. Bicara panjang lebar dengannya cuma buang-buang ludah saja. Sialan benar. Why semuanya, bongkar rumah ini sekarang. Usir Lin Ziwan dan seluruh keluarganya dari sini. Tapi Pak Desa, cuaca sedang dingin-dinginnya. Lin Ziwan juga punya 4 anak kecil. Kalau diusir sekarang, mereka bisa mati kedinginan. Diam kamu, lihat saja dia dan bayi yakin. Pakaian mereka aneh begitu, tidak sopan. Orang tidak tahu malu seperti mereka mana mungkin kedinginan. Usir, pokoknya usir semuanya. Tapi Pak Desa, tunggu dulu, memangnya aku bilang tidak mau bayar. Sini, coba hitung baik-baik. Berapa banyak pangan yang harus aku serahkan? Wah, berlagak sombong juga kamu ya. Semua orang tahu keluargamu itu miskin melarat sampai makan angin saja susah. Memangnya kamu benar-benar punya stok pangan? Jangan banyak gaya. Tadi siapa ya yang berlutut, sambil nangis-nangis minta ampun di lantai. Oke, biar aku hitung sampai tuntas biar kamu sadar diri. Jatahmu dan bayi yakin itu 200 jin pangan. Lalu 4 anak kecil itu masing-masing 50 jin. Total semuanya jadi 400 jin pangan. Ayo, tunjukkan mana barangnya sekarang juga. Kalian semua tunggu di luar, aku akan ambil pangannya di gudang barat. Apa-apaan? Kita dilarang masuk. Kenapa harus buru-buru? Biarkan saja. Memangnya si Lin Ziwan itu bisa sulap? Tiba-tiba memunculkan gunung beras dari udara kosong. Kita tunggu saja di sini. Kalau dia gagal, langsung ratakan rumah ini dengan tanah. Paman, kenapa sih harus sampai bongkar rumah segala? Kamu tidak tahu apa-apa. Rumah ini adalah kunci untuk menguasai tanah keramat di belakangnya. Kalau tidak dihancurkan, urusannya bakal ribet. Lin Ziwan itu bodoh. Dia menyia-nyiakan tanah warisan berharga itu. Dia sama sekali tidak paham rahasia di baliknya. Wah, Paman memang sangat berwawasan luas. Tuan jangan panik, sekarang Tuan punya banyak uang. Tuan bisa beli pangan kapan saja lewat sistem. Cukup bayar sedikit biaya jasa,
barangnya akan langsung sampai. Lucu banget, siapa juga yang panik. Sekarang yang jadi pikiran gue adalah, bahan pangan apa yang cocok buat dikasih ke mereka. Kalau dikasih berasi udah pasti enak banget di mereka. Tapi nggak bisa gitu, kalau bahan pangan bagus yang gue kasih, pasti bakal dikorupsi sama Pak Kades dan antek-anteknya. Gue nggak bakal rela mereka kenyang di atas penderitaan gue. Oh iya, sistem. Baju yang dipakai istri gue ini terlalu mencolok. Bisa-bisa dia diincar sama orang-orang yang berniat jahat. Gue juga berencana ganti baju keempat adik ipar gue. Pakai baju yang lebih hangat. Tapi gue takut mereka malah jadi pusat perhatian. Ada solusinya. Ada cara buat ngatasin itu. Tuan tidak perlu khawatir. Setelah Pak Kades dan yang lainnya pergi, pakaian Tuan dan bayi yakin bisa langsung ditukar kembali. Bagus. Sistem. Sekarang pesenin gue 200 kilo makanan anjing kiloan. Cari yang paling murah pokoknya. Hah? Makanan anjing? Gak usah banyak tanya, cepetan beli. 200 kilo makanan anjing kualitas rendah. Totalnya 500 yuan ditambah ongkir 200 yuan. Kiriman kilat sudah sampai. Sisa saldo di ponsel saat ini 117.000 yuan. Wah, apa-apaan nih? Astaga. Ternyata si Lin Ziwan beneran punya stok makanan. Baunya lumayan harum juga ya. Ya iyalah harum, itu kan makanan anjing murahan yang dikasih perasa. Hasil olahan berbagai biji-bijian sama sisa-sisa daging. Pantesan baunya menggoda. Ini makanan jenis apa ya? Kok gue baru lihat? Ini barang bagus yang gue dapat dari pabrik makanan di kota. Stok 200 kilo lebih buat bertahan hidup pas musim dingin. Kalau kalian ambil semua, keluarga gue bisa mati kelaparan. Mereka berdua lagi ngapain sih, Paman? Ternyata ini makanan olahan pabrik. Bentuknya mirip kayak kue keringnya. Bener banget, coba deh cium baunya. Kayak aroma kaldu tulang yang gurih banget. Gila, dia beneran dimakan dong. Emang rasanya nggak aneh apa? Gimana? Rasanya enak nggak? Rasanya mantap banget, lihat nih Paman. Ada potongan dagingnya juga di dalam. Asli, ini kocak banget. Makanan yang anjing aja ogah makan, malah mereka lahap banget. Gue harus foto nih buat kenang-kenangan. Lin Ziwan, urusan setoran pangan gue anggap beres. Tapi ingat, besok pagi-pagi buta. Seluruh warga desa harus pergi ke hutan buat nebang pohon. Ini tugas produksi musim dingin. Dan seluruh keluarga lo ada di daftar itu. Kalau sampai targetnya nggak tercapai, siap-siap aja kena denda lagi. Tua bangka ini emang sengaja ngincer tanah gue. Dia terus-terusan nyari cara buat ngerjain gue. Lihat aja nanti. Mas, kenapa mereka pergi gitu aja, padahal di rumah udah nggak ada sisa makanan sama sekali. Kak Ipar, apa kakak pesan makanan lewat delivery buat mereka? Delivery itu apa? Itu loh, macem-macem makanan enak. Yang langsung diantar sampai depan pintu rumah kita. Kak Ipar pernah pesenin buat kami. Kita bebas mau makan apa aja tinggal pesan. Yakin? Kamu pasti belum kenyang kan? Sekarang para pengganggu itu udah pergi. Saatnya keluarga kita makan besar. Kak Ipar, di meja masih ada sisa makanan kami tadi. Udah dingin banget itu, buang aja. Kak, makanan sebanyak ini masa mau dibuang gitu aja? Sayang banget, kan mubazir. Coba kalau kita punya anjing. Sisa makanannya kan bisa dikasih ke mereka. Wah, omongan si Uju barusan bikin gue kepikiran. Rumah kita emang butuh anjing penjaga sekarang. Kalian tunggu di dalam ya, gue keluar sebentar. Sistem, ada nggak anjing yang lucu tapi jago jaga rumah? Dan bisa ngelindungin adik-adik ipar gue? Tentu ada. Sangat direkomendasikan anjing pemburu Shanjun. Anjing yang sangat menggemaskan namun tangguh. Terlatih, dilengkapi kalung chip elektronik. Tidak akan menyerang sembarangan, sangat cocok untuk menjaga rumah. Dan menjadi pelindung terbaik bagi anak-anak. Anjing pemburu jenis Shanjun ini. Harganya 10.000 yuan per ekor. Kalau beli 4, bebas ongkir dan akan langsung dikirim sekarang juga. Bagus, gue pesen 4 ekor. Sisa saldo di ponsel saat ini 77.000 yuan. Duit gue habisnya cepet banget ya. Kayaknya gue harus cari cara buat dapat duit lebih banyak lagi. Adik-adik, jangan takut ya. Ini anjing yang sengaja kakak ipar bawain buat kalian. Ayo main sama mereka. Mulai sekarang kalian masing-masing punya bodyguard pribadi. Wah, bulunya lembut banget, lucu sekali. Sisa makanan tadi bisa dikasih ke mereka. Mulai sekarang, keluarga kita nggak bakal kekurangan makanan, jadi nggak usah takut mubazir. Tapi Kak Ipar, anjingnya cuma ada 4. Terus buat kakak pertama gimana? Tenang saja, kakak kalian biar aku yang jaga. Berarti kakak ipar juga jadi anjing penjaga dong. Dek, kamu ini ngomong apa sih? Kakak ipar kita ini bukan sembarang orang tahu. Ayo semuanya masuk, di luar dingin sekali.
Hari ini banyak sekali kejadian yang melelahkan. Sampai kita belum sempat duduk tenang dan makan enak bareng keluarga. Sekarang semuanya sudah aman, orang-orang jahat itu sudah pergi. Cuma ada kita sekeluarga sekarang, kalian mau makan apa? Mas, aku benar-benar sudah merasa sangat bersyukur sekarang. Bisa memiliki suami sehebat kamu. Adalah anugerah terbesar bagi aku dan adik-adikku. Baru begini saja sudah puas. Hari-hari indah kita baru saja dimulai. Ya sudah, jangan bahas itu dulu. Mending sekarang kita makan hotpot saja yuk. Hotpot itu apa, Kak? Itu loh, sebuah panci besar. Yang isinya berbagai macam makanan lezat. Kita bisa memasaknya sambil langsung dimakan. Oh, maksud Mas itu masakan rebusannya. Aku pernah mencobanya sekali di kota. Tapi itu sudah lama sekali. Wah, hotpot itu seperti apa ya? Kedengarannya enak sekali. Sistem, rekomendasikan paket hotpot super untukku. Aku mau yang 2 rasa. Pisahkan kuah mala pedas dan kaldu jamur liar. Soalnya adik-adikku tidak bisa makan pedas. Menampilkan rekomendasi paket pesta hotpot untuk 6 orang. Seharga 7.000 yuan, gratis biaya pengiriman. Pesanan akan tiba dalam 5 menit. Kuah mala pedas dan kaldu jamur sudah disiapkan dalam satu panci sekat. Menggunakan kompor portabel, jadi tidak perlu kayu bakar. Dagingnya terdiri dari 2 kilo daging sapi wagyu kualitas premium, 12 kotak irisan daging domba segar, 10 porsi daging sapi susu yang lembut, potongan ham terbaik, daging babi pilihan, babat renyah, hingga bakso sapi buatan tangan. Boleh juga, tambahkan sayuran yang lebih banyak lagi. Sayurannya terdiri dari jamur enoki, jamur hiyoko, jamur tiram, sawi putih, selada, dan seledri air. Ditambah tahu segar dan kulit tahu goreng. Nah, sekarang kalian tinggal bersiap untuk makan besar. Sisa saldo saat ini 70.000 yuan. Tapi kok rasanya masih ada yang kurang ya? Makanan sebanyak ini. Bisa buat kita sekeluarga makan 3 hari tidak habis-habis. Memangnya masih ada yang kurang? Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Siulan, Siu Mei. Cobain Nicola sama Sprite. Kakak jamin kalian belum pernah merasakan kesegaran ini. Wah, ini benar-benar enak sekali. Jauh lebih enak daripada air gula yang pernah aku minum dulu. Kak, boleh aku minta segelas lagi? 10 gelas pun akan kakak berikan. Tapi ini minuman bersoda, jangan minum terlalu banyak ya. Ayo, kita makan dulu. Sini kakak ajarkan caranya. Tinggal masukkan saja apa yang kalian mau ke dalam panci ini. Kak, yang ini bisa dimakan? Aku tidak menyangka ulat juga bisa dimakan. Dek, ini udang besar, bukan ulat. Kak, ayo cepat cobain. Ini benar-benar makanan paling lezat yang pernah aku makan seumur hidupku. Iya, enak sekali. Nanti setelah selesai, tolong bereskan ya. Sekalian rapihkan tempat tidurnya. Kita harus istirahat yang cukup. Karena besok pagi-pagi sekali kita harus pergi menebang pohon. Kak, kasurnya benar-benar hangat sekali. Itu semua berkat ide cemerlang kakak kalian. Apa setiap malam kita bisa tidur sehangat ini? Sudah, cepatlah tidur. Jangan biarkan kakak kalian terus khawatir. Besok kakak ipar kalian akan mengajak kita bekerja. Menebang pohon di hutan itu pekerjaan yang sangat berat. Jadi kalian semua harus membantu nanti. Mas, kamu lagi ngapain? Kenapa? Sayang, aku kan sudah sibuk seharian. Jadi mumpung ada waktu luang, aku mau mandi dulu. Kamu beneran mau mandi di sini? Kamu mau mandi di sini? Bantu suamimu ini gosok punggung sebentar. Sini, bantuin suamimu gosok punggung. Aku harus memikirkan cara menebang pohon untuk besok. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Mas, air hangat di bak itu kelihatannya nyaman sekali. Kalau begitu sini, masuk dan mandi bareng saja. Kita kan sudah suami istri, kenapa harus malu? Setelah belanja macam-macam tadi, saldo di HP-ku sekarang tinggal 40.000 yuan. Tapi tidak apa-apa, rasanya puas sekali. Semuanya sepadan. Sekarang waktunya bangun dan jalan-jalan sebentar. Motor salju ini terlalu kecil untuk dibawa ke hutan. Aku butuh kendaraan yang lebih besar. Sistem, carikan aku kendaraan roda 3 yang bisa mengangkut barang. Tapi jangan yang pakai bensin atau solar. Aku mau yang bertenaga listrik saja. Baik. Sistem telah menemukan kendaraan proyek yang sesuai. Pilihannya jatuh pada motor roda 3 pengangkut barang. Tenaganya kuat dan punya banyak fungsi. Baterainya awet dengan harga 24.000 yuan. Ditambah biaya pengiriman 1.000 yuan. Boleh juga. Aku akan jual dulu snowmobile-nya. Sistem, segera pesankan motor roda 3 itu. Snowmobile berhasil terjual. Dapat kembalian 5.000, jadi total saldoku sekarang 20.000 yuan.
Sebentar lagi waktunya menebang pohon. Di zaman ini, mereka pasti masih pakai kapa atau gergaji manual. Kuno sekali rasanya. Sistem. Coba carikan gergaji mesin yang paling bagus. Baik, Tuan. Ditemukan gergaji mesin. Kelas profesional. Tenaganya luar biasa. Sangat aman, dan bisa memotong dengan cepat. Rantainya berbahan baja pilihan, harganya 10.000 yuan. Mantap. Setelah makan nanti, aku akan memberikan kejutan teknologi tingkat tinggi, yang akan membuat orang-orang di sini gemetar. Apa semua warga desa sudah berkumpul? Masih ada beberapa keluarga yang belum datang. Paman, apa Anda sedang menunggu keluarga Lin Ziyuan? Benar. Saat penebangan nanti, awasi terus gerak-gerik keluarga bocah itu. Mau mereka mati atau cacat, aku tidak peduli. Kita tidak perlu mengotori tangan sendiri. Biarkan Lin Dajun dan istrinya yang membereskannya. Tapi apa si pengecut Lin Dajun itu punya nyali? Apa dia benar-benar bisa diandalkan? Lin Dajun dan Li Cuihua itu pasangan pemalas. Mereka punya utang lebih dari 500 yuan pada kita. Kudengar mereka memakai uang itu untuk membeli sepeda di kota. Selama utang itu ada di tangan kita, dia terpaksa harus menghabisi Lin Ziyuan. Di desa pada zaman seperti ini, siapapun yang punya sepeda baru, pasti akan dianggap orang hebat. Hebat juga kamu, Lin Dajun. Sudah punya sepeda jengki yang keren. Aku saja belum punya nasib sebagus itu. Ini semua berkat kebaikan Pak Kades. Bukan cuma diberi kupon, tapi juga dipinjami uang. Lalu, Lin Dajun, bagaimana caramu melunasi utang-utang itu? Bukankah kita sudah sepakat? Tanah warisan keluarga Lin akan segera jatuh ke tanganku. Nanti tinggal kuberikan saja pada Pak Kades sebagai bayarannya. Bagus. Kalau keluarga Lin Ziyuan datang nanti, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Tenang saja, Pak Kades. Semalam aku sudah memikirkan caranya. Semuanya serahkan padaku. Minggir kalian. Kalau kalian anak kecil sampai merusak sepeda baruku, bagaimana? Ini adalah harta karun paling berharga di keluarga kami. Li Cuihua, kamu pelit sekali. Aku kan tidak menyentuhnya, cuma mau lihat saja tidak boleh. Sana suruh orang tuamu beli sendiri. Sepedaku ini tidak boleh dilihat sembarangan. Cepat pergi dari sini. Suara berisik apa itu? Benda apa ini? Sepeda. Apa? Sepeda baruku hancur ditabrak. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang menaruh rongsokan di tengah jalan? Lihat, kendaraan kerenku jadi lecet gara-gara ini. Cepat keluar dan ganti rugi. Lin Ziyuan, besi tua milikmu ini sudah merusak. Sepeda baru yang baru saja kubeli. Sekarang katakan, bagaimana kamu akan menggantinya? Walah, jadi kamu yang menaruh rongsokan ini. Di tengah jalan, aku tanya padamu. Memangnya jalan ini milik nenek moyangmu? Sampai kamu bisa sembarangan menaruh sampah. Ini bukan sampah, ini sepeda baru merek Phoenix. Model jengki yang paling mahal. Baru apanya? Sekali tabrak saja langsung ringsek. Masih berani bilang ini bukan rongsokan. Benar-benar bikin emosi, aku tidak peduli. Lin Ziyuan, kamu harus ganti rugi dengan uang. Uang saja tidak cukup. Kamu juga harus ganti kuponnya, tanpa kupon. Tidak ada yang bisa membeli sepeda baru. Oke, aku orangnya selalu adil. Aku akan ganti sepedamu dengan yang baru. Tapi kalian berdua juga harus ganti motor roda 3ku yang baru. Bagaimana? Setuju. Kenapa diam? Kalau tidak sanggup bayar. Lebih baik diam dan jangan berisik di sini. Istriku, sebaiknya kita mengalah saja. Jangan cari masalah dengannya. Besi tua miliknya itu. Kelihatannya jauh lebih mahal daripada sepeda kita. Dasar tidak berguna. Kenapa juga aku harus menikah dengan laki-laki payah sepertimu? Aku tidak peduli. Sepedaku sudah hancur.
Kamu harus ambil motor roda 3 milik Lin Ziwan itu. Pokoknya benda besi itu harus jatuh ke tangan kita. Setelah hari ini lewat, aku jamin Lin Ziwan gak bakal bisa berkutik lagi. Nanti rumah leluhur dan tanah pemakaman keluarganya bakal jadi milik kita sepenuhnya. Aku cuma mau kendaraan roda 3 yang aneh itu. Ya jelas dong, itu sudah pasti. Semua harta Lin Ziwan bakal jadi milik kita. Lagi pula di klan Lin ini cuma tersisa keluarga kita dan keluarganya saja. Kamu harus sabar sedikit ya. Lin Ziwan, gimana cara benda besi ini bisa jalan? Apa dia pakai bensin kayak mobil-mobil di kota? Sebenarnya kamu dapat barang ini dari mana sih? Seumur hidup aku belum pernah dengar ada barang kayak gini. Gak pakai bensin kok, ini aku kayu sendiri. Kamu ini akuntan desa tapi masa gitu aja gak tahu. Jangan bikin malu deh. Halah, aku kira barang mewah apa. Ternyata cuma sepeda yang ditempel gerobak di belakangnya. Dulu aku sudah sering lihat. Gak ada istimewanya sama sekali. Kalau kena jalan berlumpur pasti langsung macet. Didorong pun bakal susah. Kak Ziwan, boleh nggak kami lihat benda keren ini? Gak usah sungkan, kalau mau naik juga boleh. Ini bukan barang langka kok. Wah, Kak Ziwan emang baik banget ya. Beda jauh sama si pelit Li Cuihua itu. Pak Kades bilang, kendaraan besimu ini sekarang disita oleh tim desa. Buat dipakai angkut kayu nanti. Disita? Boleh saja. Asal kalian sanggup menggerakkan benda ini. Silakan ambil sesuka kalian. Siulan, ayo kalian semua turun. Mari. Ajak kakak tertua kalian juga. Kita cari tempat buat istirahat sejenak. Nanti kita piknik dan makan-makan di hutan ini. Paman, sekarang benda besi ini sudah jadi milik kita. Aku mau coba tes sekarang juga. Kamu ini kurang kerjaan banget ya. Sana. Bawa beberapa orang buat tangkap 4 anjing gemuk di rumah Lin Ziwan. Sialan, sudah lama sekali aku nggak makan daging. Tadi si Lin Ziwan bilang mau piknik. Pasti dia mau masak daging anjing itu. Jangan sampai dia makan enak sendirian. Gimana kalau nanti malam kita bikin sup sawi asin campur sosis darah? Dengar itu saja aku sudah ngiler. Tunggu saja, akan segera aku laksanakan. Pak Kades, Anda tinggal tunggu makan daging saja. Aku pergi sekarang. Sebenarnya gimana sih cara menyalakan benda ini? Mana lampu depannya? Kalau nggak ada lampu, gimana aku mau mengayuhnya? Sialan. Gimana sih cara menjalankan barang ini? Bikin emosi saja. Masa aku yang menjabat sebagai kades desa Xingfu nggak bisa menaklukkan benda besi begini? Semuanya pelankan suara kalian. Tunggu sampai Lin Ziwan pergi menjauh. Kita sergap gadis-gadis itu. Lalu kita habisi anjingnya pakai batu. Lihat deh, pemandangan salju di sana indah banget. Ayo, waktunya makan. Xiu Mei, lihat ke arah sana. Cepat serang, tangkap keempat gadis itu. Ya ampun, ini beneran anjing. Kok galaknya kayak serigala sih? Coba jelaskan, apa maksud semua ini? Ziwan, ini beneran bukan mauku. Pak Kades yang bilang pengen makan daging anjing. Makanya kami dipaksa buat menangkap anjingmu. Walah, jadi Pak Kades kita lagi pengen makan dagingnya. Ini cuma salah paham kok. Kamu bawa 4 anjing ini, bukannya buat dipanggang dan dimakan. Kalian sekeluarga nggak bakal habis makan sebanyak itu. Mending bagi-bagi sedikit buat kami. Ngomong apa sih kalian ini? Emang kami salah apa? Salah kalian itu nggak tahu kalau daging anjing itu nggak enak. Daging yang beneran lezat itu ada di sekitar sini. Daging apa yang ada di sekitar sini? Di musim dingin begini pemburu saja angkat tangan. Mana ada hewan buruan di tempat kayak gini? Tadi aku lihat ada banyak ikan besar di bawah air ini. Daging ikan itu jauh lebih enak, lembut dan gurih. Hah? Kok aku nggak tahu kalau di sungai ini ada ikan besar?
Ya kamu tinggal turun saja buat cari. Bukannya Pak Kades kita pengen makan daging. Kalian bertiga sana nyebur dan cari ikan. Kenapa? Perlu aku bantu buat turun ke bawah? Kak, bicaranya baik-baik saja. Sudah, nyebur sana. Aku rasa tempat ini lumayan oke. Gara-gara omongan orang tua tadi, aku jadi beneran pengen makan barbeque. Kita piknik di sini saja. Sistem. Tolong rekomendasikan paket alat panggang yang mantap. Tuan, mau pesan berapa porsi paket daging panggangnya? Buat sebanyak mungkin, pokoknya sampai puas. Mas, apa kita nggak keterlaluan kayak gini? Gimana kalau orang desa lihat, kita mau jelasin apa ke mereka? Tenang saja, nanti kalau mereka datang, biar aku yang urus penjelasannya. Lin Ziwan, coba jelasin ke aku, apa-apaan ini? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Daging ini. Ya ampun, banyak banget dagingnya. Ini beneran daging. Selama ini aku cuma dengar ceritanya saja. Tapi belum pernah sekalipun ngerasain. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sungkan ya. Semua ini disiapin sama akuntan Zhao kita yang baik hati. Dia minta aku buat manggangin daging ini buat kalian semua. Omong kosong, akuntan Zhao saja susah makan daging. Mana mungkin dia dapat makanan sebanyak ini? Terus, dari mana kamu dapat semua harta benda ini? Kalau itu, tanya saja langsung ke akuntan Zhao. Di mana si brengsek itu sekarang? Suruh dia ke sini sekarang juga buat jelasin semuanya. Akuntan Zhao itu setia banget sama Anda, Pak. Katanya Anda lagi pengen makan ikan. Makanya dia bawa 2 orang buat nyari ikan di sungai. Apa? Dia ke sungai. Cuaca sedingin ini dia mau mati konyol apa? Nah, lihat tuh, panjang umur, akuntan Zhao sudah datang. Cepat, tolong nyalain api, kami hampir mati kedinginan. Kami benar-benar kedinginan, ada baju kering gak? Gak ada baju di sini. Jerami pun jadilah, yang penting hangat. Kami beneran mau mati kedinginan nih. Jelasin dulu, dari mana asal semua makanan enak ini? Lin Ziwan bilang, kamu yang nyuruh dia. Buat manggang daging ini buat warga desa. Fitnah itu, paman, sumpah, saya nggak tahu apa-apa. Mati pun saya nggak bakal sanggup dapat makanan sebanyak ini. Bahkan jenis dagingnya saja saya nggak tahu. Wah, akuntan Zhao benar-benar orang baik ya. Berbuat baik tapi nggak mau pamer. Tadi aku lihat sendiri kok, dia nyeret makanan ini. Dari balik hutan. Terus nyuruh aku buru-buru manggangnya. Bohong, aku nggak pernah ngelakuin itu. Sudahlah Zhao, tadi kan kamu bilang kalau kerja nebang pohon itu berat. Makanya kamu nyiapin makanan enak buat nyemangatin warga. Udah, ngaku saja. Seluruh desa bakal selalu ingat kebaikanmu. Sumpah bukan aku. Paman, tolong percaya sama aku. Warga sekalian, ayo kita beri tepuk tangan buat akuntan Zhao. Inilah sosok kawan yang sebenarnya. Tunggu dulu, aku baru sadar sesuatu. Pasti Lin Ziwan yang bawa semua ini. Tadi kan cuma ada keluarga mereka di area ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumahku saja saking miskinnya sampai tikus pun ogah mampir. Apa kalian percaya aku bisa dapat makanan sebanyak ini? Bandingkan sama akuntan Zhao, dia kan pejabat desa. Dia juga yang pegang urusan keuangan kita. Sekarang, kalian lebih percaya aku. Atau lebih percaya dia? Jangan-jangan akuntan Zhao korupsi uang desa. Buat beli daging di pasar gelap. Kayaknya emang bener begitu deh. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ayo dimakan. Jangan sia-siakan niat baik akuntan Zhao ini. Jangan berebut, paha ayam ini punya aku. Kamu masih bisa makan dengan tenang, si Lin Ziwan. Itu makin aneh dan mencurigakan. Kalau kita nggak segera habisin dia, aku nggak bakal bisa tenang. Paman, kasih aku makan dikit napa. Kamu tahu nggak kenapa Lin Ziwan sekarang jadi mengerikan kayak gitu? Emangnya kenapa? Itu semua gara-gara tanah keramat di rumahnya. Makanya dia jadi sakti dan aneh kayak sekarang. Oh, gitu ya, Paman, kasih aku makan dulu. Habis ini aku bakal langsung suruh Lin Dajun buat bersihin dia. Gila, paha ayam ini kok bisa sana ini ya? Sudah kenyang semua, sekarang kita bagi kelompok. Tiap kelompok punya target masing-masing. Kalau nggak selesai, satu keluarga bakal kena hukum. Pak Kades, saya mau sekelompok sama Lin Ziwan. Biar sesama keluarga Lin bisa saling bantu. Mas, jangan mau sekelompok sama mereka. Kelihatan banget kalau mereka punya niat jahat. Sayang, kamu tenang saja. Aku nggak bakal kalah. 2 orang ini kayak benalu. Mereka nempel terus kayak perangkap. Mungkin ini kesempatan buat bersih mereka selamanya.
Tapi aku takut sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Yakin? Demi kamu dan adikku. Aku nggak boleh kasih celah sedikit pun buat orang jahat. Lin Ziwan, kamu sekelompok sama Linda Jun dan Li Chuihua. Kalian tanggung jawab di area hutan bagian barat. Targetnya minimal tebang 4 pohon besar. Gak masalah, 4 pohon biar aku sendiri yang urus. Mereka berdua mending istirahat saja di pinggir. Keponakanku, mana mungkin kami cuma diam saja. Kamu pergi ke selatan buat tebang pohon kecil. Biar pamanmu dan aku yang urus 3 pohon besar di utara. Ini jebakan maut. Pohon manapun yang tumbang pasti bakal nimpa dan ngebunuh keluargaku. Keponakanku, kok kamu malah diam saja? Gak usah banyak bicara lagi, ayo kita mulai saja. Yakin? Bawa adik-adik menjauh dari sini. Sayang, sebenarnya ada apa? Turuti saja kata-kataku, jangan banyak tanya. Aku gak mau kalian ketakutan nanti. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku bersumpah akan membalaskan dendammu meski harus mati sekalipun. Ngomong apa sih? Aku gak mau kamu jadi janda secepat ini. Dari jarak sejauh ini, Linda Jun cuma bisa melihat jaketnya saja. Rencana kita aman, gak akan ada masalah. Istriku, coba cek apa Lin Ziwan masih ada di bawah sana. Tadi sudah aku lihat kok. Bocah itu masih di bawah pohon. Sepertinya dia lagi malas-malasan. Hebat kan ideku? Tadi malam aku sudah menggergaji sebagian besar batangnya diam-diam. Lin Ziwan pasti gak bakal menyangka kalau pohon ini bakal langsung tumbang menimpanya. Tiap tahun penebangan kayu pasti ada saja kecelakaan. Kali ini, anggap saja keluarga Lin Ziwan lagi apes. Suara apa itu? Jangan banyak bacot, cepat kerja, kesempatan kita cuma sekali ini saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tertimpa pohon saat menebang, untung nyawanya masih selamat. Tapi dia harus dirawat di puskesmas dan gak bakal bisa bangun dari kasur selama setengah tahun. Sepedaku hancur. Sudah hancur lebur dan gak bisa diperbaiki lagi, ikhlaskan saja. Aduh, sepedaku sayang. Lin Ziwan, terus gimana dengan target kelompok kita? Target 4 pohon itu, biar aku sendiri yang selesaikan. 40 pohon, kalian dengar sendiri kan dia bilang apa? Terus kalau kamu gak bisa menyelesaikannya, gimana? Paman, bukannya tadi dia cuma bilang 4 pohonnya. Diam kamu, jangan ikut campur. Pak Kades, sebenarnya tugasnya berapa pohon? 40 pohon, kalau gak selesai, kamu mau tanggung jawab apa? Aku pasti bisa menyelesaikannya. Tapi kalau aku berhasil, apa yang akan kamu berikan padaku? Kalau kamu benar-benar bisa, aku bakal turuti apapun maumu. Gimana kalau kamu turun jabatan dan biarkan aku jadi kepala desa? Walah, ternyata kamu mengincar kursiku ya. Cuma bercanda kok, jangan dianggap serius. Kalau mau jadi kades, aku mau tanah keluargamu sebagai gantinya. Kamu serius menantangku seperti ini? Taruhannya 40 pohon. Kalau aku kalah, rumah leluhurku jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus angkat kaki dari desa ini. Oke, setuju, deal. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Mau ngomong apa lagi? Kumpulkan semua warga, buat surat perjanjian tertulis di depan mereka. Lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol biar sah. Sebentar lagi hari gelap, dan kamu cuma sendirian. Sampai mati pun aku gak percaya kamu bisa melakukannya. Baik, aku terima tantanganmu. Kalau sebelum jam 12 malam aku gak bisa tebang 40 pohon. Aku akan pergi dari desa ini selamanya. Gak perlu sampai jam 12. Kalau sebelum matahari terbenam aku gagal. Aku langsung mengaku kalah. Lin Ziwan. Sekarang lihat baik-baik berapa jumlah pohon yang tertulis di surat ini. Coba aku lihat dulu. 140 pohon besar. Wah, aku harus gerak cepat sebelum matahari terbenam nih. Tua bangka ini licik banget. Dia mengubah jumlahnya diam-diam. Sayang, biar aku bantu. Kita hadapi ini bersama-sama. Kalau kalah pun, kita tanggung berdua. Tenang saja, kita gak mungkin kalah. Sistem, gunakan sisa uangku untuk memesan 1 gergaji mesin lagi. Dan tambahkan 1 powerbank portable. Kirim pakai layanan ekspres sekarang juga. Pesanan berhasil. Perhatian Tuan. Saldo Anda telah habis, sisa saldo saat ini adalah 0.
Waktunya sudah habis, pukul gong dan nyalakan lampu. Kumpulkan semua orang sekarang. Lin Ziwan pasti sudah kalah telak. Warga sekalian, ayo keluar semuanya. Ayo berkumpul di sini, ada pengumuman penting. Paman, apa Lin Ziwan itu sudah gila ya? 140 pohon loh, tapi dia masih pede bilang gak bakal kalah. Tunggu, jangan-jangan bocah itu malah membawa keluarganya kabur karena takut. Cepat kamu pergi cek ke sana sekarang. Paman, gawat, gawat banget. Kenapa kamu panik begitu? Apa yang gawat? Gila, benar-benar gila, Lin Ziwan. Dia berhasil menebang pohon sebanyak itu. Dalam sekejap dia sudah menebang 2 pohon, ya lumayanlah, lebih banyak dari biasanya. Bukan 2 pohon, Paman, tapi 200 pohon. Benar-benar 200 pohon, ini benar-benar mustahil. Si Teng, berapa uang yang aku dapat dari menjual gergaji dan powerban tadi? Tuan, karena kondisinya sudah hampir rusak. 2 gergaji mesin dan powerban itu cuma laku 1000 yuan saja. Gak mungkin, kecuali ada dewa yang turun dari langit dan membantu Lin Ziwan, kalau gak mana mungkin dia bisa secepat itu. Pak Kades Hao, surat ini sudah ditandatangani di atas materai. Di depan semua warga, kamu mau pergi sendiri atau perlu aku serat? Lin Ziwan, kamu serius mau melakukan ini padaku? Apa kamu pikir kamu sanggup mengemban tugas jadi kepala desa? Sudah dikasih hati malah minta jantung, dasar gak tahu diri. Jangan pikir karena lu lebih tua, gue bakal segan buat hajar lu. Halah, gak usah banyak bacot. Desa bahagia ini gak bakal bisa apa-apa tanpa gue. Tanpa gue, mereka semua itu gak bakal bisa makan. Benar tuh, Lin Ziwan. Kalau emang lu mau jadi kepala desa, apa lu sanggup kasih makan warga sebanyak ini? Emangnya lu bisa jamin perut mereka semua kenyang? Dengar ya, kalau gue jadi kepala desa, tiap orang bakal dapat 10 kilo daging. Dan 10 kilo beras setiap harinya. Serius lu? Jangan cuma omong kosong ya. Besok, datang aja ke depan rumah gue. Gue bakal bagi-bagi sembako langsung di sana buat kalian semua. Tapi ingat, setelah dapat jatah, kalian tahu kan harus ngapain. Emangnya kenapa? Tenang aja, gue gak bakal biarin kalian kerja keras tanpa imbalan. Nah, gitu dong baru benar. Gak usah ditanya lagi, kita semua bakal usir keluarga Zhao. Keluar dari desa ini selamanya. Setuju? Bagus, kalau gitu gue tunggu kabar baik dari kalian semua. Mas, ini kan bukan jalan pulang ke rumah kita. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau ke seberang sungai yang tadi kita lewati itu. Ada sesuatu yang harus aku cari dulu sebelum kita pulang. Cari apaan? Di pinggir sungai itu kan cuma ada kayu-kayu busuk doang, gak ada yang lain. Kamu bener banget, yang aku cari emang kayu busuk. Tapi ini bukan sembarang kayu, harganya mahal banget. Tapi ini beneran cuma kayu lapuk, Mas. Dilihat dari manapun, kayaknya gak ada harganya deh. Coba deh kamu cium, aromanya wangi banget kan? Ternyata dugaanku benar, ini pasti kayu gaharu. Sistem, tolong evaluasi kayu ini sekarang juga. Cari tahu jenisnya dan berapa taksiran harganya. Proses analisis sedang berjalan. Wah, Tuan, Anda beneran dapat durian runtuh. Ini adalah jenis kayu yang sangat langka. Kayu gaharu ulin yang sudah berumur ratusan tahun. Gaharu ratusan tahun, pasti harganya selangit kan? Di masa depan, kayu jenis ini sudah punah total. Harganya pun dihitung per gram. Apalagi ini kayu gaharu liar berusia 300 tahun. Dan bentuknya masih utuh satu pohon begini. Ini adalah harta karun yang gak ternilai harganya. Taksiran harganya saat ini minimal 100 juta. Cuma sepotong kayu tapi semahal itu? Serius? Karena ini kayu gaharu liar yang asli. Di masa depan, barang kayak gini udah gak bakal ada lagi. Di zaman sekarang, orang-orang belum tahu nilai kayu ini. Nanti harganya bakal mahal banget, tapi banyak yang palsu. Sistem, tolong urus penjualannya. Jual sekarang juga. Kalau lewat lelang bisa lebih mahal, tapi butuh waktu setengah sampai 1 tahun. Gak bisa nunggu, jual yang paling cepat aja. Harganya 25 juta, dipotong biaya admin 5 juta. Jadi bersihnya Tuan dapat 20 juta. Langsung jual aja, aku lagi butuh uangnya sekarang. Penjualan kayu gaharu berhasil. Saldo Anda sekarang lebih dari 20 juta. Sayang, sekarang kita udah jadi orang kaya. Kakek dewa bakal kasih kita hadiah apapun, kalian mau apa? Kira-kira kamu sama adek pengen apa? Aku nggak butuh apa-apa, aku cuma mau kamu. Aku mau kita bareng-bareng selamanya. Kakak bener banget, yang penting ada kakak ipar. Kakak ipar emang yang terbaik. Kakak ipar adalah laki-laki paling hebat di dunia ini. Kakak ipar punya banyak makanan enak. Banyak banget, pokoknya kalau ada kakak ipar, semuanya pasti ada. Lihat, ada bintang jatuh, katanya kalau lihat itu. Kita harus buru-buru bikin permohonan. Makan terus pikiranmu,
Bukannya bantuin paman. Cari jalan keluar. Paman lagi pusing nih, masa jabatan kepala desa beneran harus dilepas. Semuanya udah tertulis di atas kertas dan ada cap jempolnya. Seluruh desa juga udah tahu. Tapi tenang aja, siapapun yang berani macam-macam bakal gue habisin. Desa bahagia ini bakal tetap jadi milik keluarga kita. Udahlah, warga udah pada tahu kalau lu sering korupsi beras. Kali ini Lin Ziwan lagi di atas angin. Kayaknya keluarga kita beneran bakal diusir dari sini. Gue nggak percaya dia bisa dapat barang-barang itu. Malam ini juga, kita kuras semua stok beras di gudang desa. Biar gak ada sisa sedikit pun buat mereka. Bagus, lakuin sekarang juga. Besok pagi kita lihat gimana nasib Lin Ziwan. Gue tetap gak percaya dia bisa dapat keajaiban. Pokoknya angkut semua beras dari gudang malam ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ide bagus, cepetan kerjain. Besok pagi kita samperin rumah Lin Ziwan buat lihat situasinya. Keluarga Zhao bener-bener keterlaluan. Berani-beraninya mereka mau nyolong beras warga. Orang kayak gitu nggak pantas jadi kepala desa. Kita laporin aja ke kabupaten. Gak bakal sempet kalau lapor sekarang, mending kita dukung Lin Ziwan aja. Kalau dia beneran bisa kasih daging sama beras. Kenapa kita nggak ikut dia aja? Bener juga, besok kita lihat ke rumah Lin. Kalau beneran ada pembagian sembako, Lin Ziwan fix jadi kepala desa kita. Rp2.000 kilo daging. Wah, seluruh desa bakal pesta besar nih. Kita kenyangin dulu perut warga, baru setelah itu kita kerja keras buat makmur. Suamiku emang hebat, kerja keras emang kunci segalanya. Orang-orang benar-benar mengagumimu. Aduh, dipuji begitu aku jadi malu sendiri. Ziwan memang luar biasa. Dia selalu membuktikan kata-katanya. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Mulai sekarang Ziwan adalah pemimpin masa depan desa Xingfu kita. Benar sekali, hanya di bawah pimpinan orang hebat seperti dialah kita bisa maju. Lebih baik kalian fokus bekerja dengan baik bersamaku. Masalah situasi itu, kalian tidak perlu ambil pusing lagi. Gila, apa benar Lin Ziwan bisa mendapatkan daging dan beras sebanyak itu? Tanah itu pasti keramat. Apa jangan-jangan ada harta karun terpendam di sana? Bahkan seluruh anak buah dan tim keamanan kita sekarang malah berkhianat. Kalau dia jadi kepala desa, posisi kita tamat. Terus kita harus bagaimana? Di saat kritis begini, biar aku sendiri yang turun tangan. Kita habisi dia. Ini masalah hidup atau mati. Ayo balik dulu, siapkan minyak tanah dan obor. Malam ini cuma kita berdua. Kita habisi Lin Ziwan sampai tuntas. Mas, adik-adik sudah tidur semua. Sekarang giliran kita yang istirahat, yuk. Mas, tulisan, rumah kaca, yang kamu tulis ini. Maksudnya apa sih? Ini barang canggih, sayang. Tidak peduli musim apapun. Selama ada rumah kaca ini, kita bisa menanam sayur bahkan buah-buahan. Ajaib sekali, tapi aku masih agak bingung. Intinya, di tengah musim dingin sekalipun, kita bisa panen semangka. Dan berbagai sayuran segar lainnya. Nanti kamu juga akan mengerti sendiri. Aku juga berencana membangun sekolah di desa. Memperbaiki jalan raya, dan fasilitas untuk siulan dan yang lainnya. Kedepannya mereka harus sekolah tinggi, karena hanya ilmu yang bisa mengubah nasib kita. Warga desa juga harus belajar baca tulis, dan berhitung. Kalau tidak, teknologi yang kuberikan nanti, hanya akan sia-sia karena mereka tidak mengerti cara pakainya. Cerita terus, memangnya kamu tidak mau tidur? Cie, yakin? Kok kamu ngebet banget sih ingin tidur? Ih, apaan sih? Malas bicara sama kamu. Aku tidur duluan ya. Jangan buru-buru dong, tungguin aku. Lin Ziwan, ini semua gara-gara kamu yang memaksaku bertindak nekat. Paman, ayo kita mulai. Yakin? Cepat pakai bajumu, di luar ada yang tidak beres. Gawat mas, aku dan Xiu Mei melihat ada api di luar. Rumah kita kebakaran.
Cepat ke ruang tengah, buka pintunya agar anjing-anjing bisa masuk. Apinya berasal dari arah gerbang depan. Kita masih punya waktu. Sistem, buka layanan kurir serba bisa. Segera belikan aku 1 unit ekskavator. Tuan, Anda yakin ingin membeli ekskavator? Ada yang sengaja membakar rumahku, cepat beli. Tidak peduli berapapun harganya. Aku kasih tip tambahan asal barangnya sampai sekarang juga. Paman, rencananya berhasil. Sebentar lagi tanah keramat ini akan jadi milik paman. Sabar, kita pantau dulu sebentar lagi. Aduh paman, benda apaan itu yang datang? Ya ampun, mana aku tahu, lari, cepat lari. Sudah kuduga, ternyata kalian berdua pelakunya. Semuanya sudah terekam di kamera. Kalian lari pun tidak akan ada gunanya. Makhluk itu benar-benar monster. Dia seolah-olah ingin memangsa kita. Kalian sudah membakar rumahku. Jadi adilkan kalau rumah kalian aku ratakan dengan tanah. Lin Ziwan, selama aku masih hidup. Urusan kita belum selesai, kalau berani. Habisi aku sekarang juga. Paman, aku tidak mau mati di sini. Kak Ziwan, aku salah, aku minta maaf. Aku janji akan pergi dari desa ini sekarang juga. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Mau kabur begitu saja, enak sekali hidupmu. Tolong, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Asal nyawaku bisa selamat. Pergi ke kota sekarang, serahkan dirimu ke kantor polisi. Dan nikmatilah hari-harimu di balik jeruji besi. Lin Ziwan, kamu pikir dengan menyuruh si bodoh itu menyerah? Kamu bisa menangkapku juga. Aku juga akan ke kota untuk melaporkanmu ke polisi. Karena kamu sudah berani menghancurkan rumah leluhurku. Oh, masih berani menantang ya? Oke, aku tunggu mainmu. Sistem, pesankan aku printer. Aku ingin mencetak foto hitam putih. Pak Tua Zhao, silakan bawa polisi ke sini, kita lihat saja nanti. Siapa yang sebenarnya akan diseret ke penjara? Mas, rumah kita sudah hancur. Jangan sedih, sayang. Rumah yang hancur bisa dibangun lagi. Aku berjanji akan memberikan rumah baru yang jauh lebih bagus. Untukmu dan adik-adik. Pak Kades, lokasinya sudah kami bersihkan. Bapak jangan terlalu sedih ya. Hanya dengan satu perintah dari Bapak. Kami semua siap membantu membangun rumah baru sekarang juga. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Tapi kalian tidak perlu repot-repot membantu membangun rumah. Karena aku sudah punya cara sendiri. Pak Kades Ziwan. Apa benar Bapak tidak mau membangun rumah baru? Lalu keluarga Bapak mau tinggal di mana nanti? Sudahlah, suruh warga pulang dan istirahat saja. Kalian tidak perlu mencemaskan saya. Karena masa depan desa Singfu pasti akan jauh lebih cerah. Pak Kades, kami warga desa tidak punya barang berharga. Tapi kayu-kayu ini bisa Bapak gunakan untuk membangun rumah baru. Daging dan bahan pangan ini juga kami kembalikan untuk Bapak. Nanti kalau dijual ke kota, uangnya bisa dipakai buat biaya pembangunan. Terima kasih banyak semuanya. Saya sangat menghargai niat baik kalian. Terima kasih ya, semuanya. Tiba-tiba, sistem mendeteksi adanya harta karun. Di antara tumpukan kayu pemberian warga tadi. Ternyata ada kayu Huang Huali, kayu ebony, dan bahkan kayu golden silkwebe yang sangat langka. Wah, kali ini Ziwan benar-benar bakal jadi sultan. Sistem, segera jual semua kayu ini sekarang juga. Semua kayu langka ini harus segera dicairkan. Sistem pun segera memanggil kurir serba bisa untuk mengurusnya. Kayu yang paling berharga akan masuk ke balai lelang. Sedangkan sisanya akan langsung dijual saat ini juga. Dan ini baru pendapatan tahap pertama saja. Begitu lelang kayu-kayu itu berhasil nanti, pundi-pundi uang akan otomatis mengalir deras ke rekeningnya. Bagi Ziwan sekarang, uang hanyalah deretan angka yang tak ada habisnya. Melihat Ziwan tertawa sambil menangis, adiknya pun khawatir. Apa mungkin kakaknya itu sedang stres berat? Sang istri pun menenangkan anak-anak agar tetap patuh. Karena selama mereka sekeluarga tetap bersatu, keluarga mereka tidak akan pernah hancur. Tapi tunggu, lihat, benda apa itu? Nah, ini dia yang aku cari-cari. Benda apa itu sebenarnya?
泰坦级防弹材料，坚固、保温又隔音，高效太阳能板，大功率行车充电，支持全车空调、厨电、影音系统长时间运行。Ayo semuanya mendekat, inilah rumah baru kita. Ternyata itu adalah sebuah RV mewah dengan kamar utama dan 2 kamar tamu, yang sangat luas dan nyaman untuk ditinggali sekeluarga. Di dalamnya terdapat ruang tamu dengan peralatan serba pintar, dapur yang bisa diperluas, hingga kamar mandi modern lengkap dengan toilet dan shower. Bahkan ruang kemudinya pun sudah menggunakan teknologi kendali otomatis. Istrinya sampai takjub, rumah ini bisa dibawa berpindah tempat, sehingga mereka bisa traveling sambil membawa rumah sendiri. Ziwan bilang itu baru fitur dasarnya saja. Mumpung musim tanam belum tiba, dan urusan desa sedang tidak terlalu sibuk. Dia berniat mengajak keluarganya pergi berlibur. Keluarganya benar-benar dibuat melongo. Benda ini bentuknya seperti rumah tapi bisa berjalan seperti mobil. Bahkan truk paling mewah yang ada di kota pun. Ukurannya tidak ada apa-apanya dibanding ini. Ayo, kita pergi ke tepi sungai di area hutan. Piknik kemarin rasanya masih kurang puas. Sekalian kita rayakan pindahan ke rumah baru ini. Cuaca hari ini sangat mendukung. Yakin, apa kamu mau minum sesuatu? Mas, apa kita benar-benar boleh minum alkohol? Tentu saja boleh, kenapa tidak? Sini, aku ambilkan segelas wine untukmu. Tiba-tiba seorang warga datang melapor. Gawat, si tua Zhao datang. Bersama petugas keamanan dari kabupaten. Dan mereka sudah mencari Pak Kades kemana-mana. Sekarang mereka ada di tanah kosong, bekas rumah Pak Kades. Karena merasa ada yang tidak beres, warga desa pun mulai berkumpul untuk membela. Ziwan segera meminta warga untuk tenang, dan menurunkan senjata mereka. Apa yang kalian lakukan? Tapi kami tidak bisa membiarkan Pak Kades disudutkan begitu saja. Tenang saja, aku tidak akan kalah semudah itu. Kalian tidak perlu khawatir. Kebetulan aku sudah menyiapkan banyak makanan enak. Ayo semuanya dicicipi dulu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Wah, ini enak sekali. Sepertinya rencana makan tenang bersama keluarga harus tertunda lagi kali ini. Sekarang kamu adalah istri Kades. Tolong bantu aku urus warga agar mereka bisa makan dengan tenang. Apa kamu yakin mau menghadapi mereka sendirian? Semua orang pasti akan merasa cemas. Kali ini, aku akan membereskan si tua Zhao itu untuk selamanya. Si tua Zhao terus memprovokasi petugas, menuduh Lin Ziwan kabur karena takut. Dia bahkan mendesak petugas untuk segera mengeluarkan surat buronan. Tapi petugas memintanya sabar karena masalah ini belum jelas. Tiba-tiba Ziwan muncul, dan si Zhao langsung menunjuknya. Dia pikir Ziwan sudah gila karena berani menyerahkan diri secara sukarela. Ziwan dengan santai menjawab kalau ini adalah rumahnya, jadi tentu saja dia pulang. Dia pun menyapa para petugas dari kabupaten itu. Kalian tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Pasti si marga Zhao ini mengadu kalau aku telah meratakan rumahnya, kan? Kenapa? Apa sekarang kamu mau mengakuinya? Ya, aku mengaku. Memang aku yang meratakan rumahnya. Bahkan aku menggunakan sebuah monster baja raksasa. Dan hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menghancurkan seluruh rumahnya sampai rata dengan tanah. Semua alat beratnya pun sudah aku jual. Jadi tidak ada bukti yang tersisa sedikit pun. Tentu saja, siapapun yang mendengar pengakuan ini pasti hanya akan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Pak Tua Zhao, kamu ini benar-benar bodoh ya. Anak muda ini pintar sekali bercanda. Tapi aneh ya, kenapa rumahmu juga bisa ikut lenyap? Kalau soal itu, saya mau tanya dulu sama bapak-bapak sekalian. Pernah lihat kamera tidak? Atau setidaknya, pernah lihat hasil fotonya? Nak, kamu pikir kami ini orang udik yang gak tahu apa-apa? Di kota kabupaten kan ada studio foto. Aku bahkan pernah foto keluarga di sana. Benar, mungkin orang desa sepertimu belum pernah lihat. Tapi aku ini mantan petugas humas. Urusan potret-memotret sudah jadi makananku sehari-hari. Kalau begitu, saya jadi tenang. Silakan bapak-bapak lihat sendiri foto-foto ini. Pak petugas, foto apa ini? Coba saya lihat. Dasar maling, teriak maling. Beraninya pelaku pembakaran malah menjebak orang lain. Jangan melawan, ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Aku difitnah, lepaskan aku. Sejak saat itu, desa Xingfu benar-benar akan memasuki era baru. Baguslah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Ayo cepat, buruan. Tuan, sebatang kayu langka baru saja terjual di pelelangan. Selamat, pundi-pundi kekayaanmu makin bertambah. Lalu bagaimana dengan rencana pembangunan jalan? Di luar desa Xingfu, semuanya sudah siap dimulai. Begitu jalanan aspal jadi,
hidup kita pasti akan jauh lebih makmur. Dongfang, kamu, kenapa bisa ada di sini? Paman, masalah besar menimpa keluarga kita. Mana mungkin aku diam saja? Keluarga, di desa Xingfu sudah tidak ada lagi tempat. Bagi keluarga besar Zhao kita. Semuanya sudah direbut oleh bocah tengik bernama Lin Ziwan itu. Aku dengar dia bahkan mempermalukanmu di depan semua orang. Dan menjebloskanmu ke penjara. Itu karena dia licik. Dongfang, kamu harus bantu Paman. Aku benar-benar tidak terima diperlakukan seperti ini. Tenang saja, Paman, aku sudah di sini. Berkat koneksi yang kupunya. Akhirnya aku berhasil jadi pengawas di tim konstruksi kabupaten. Pengawas? Jabatan macam apa itu? Intinya aku yang pegang kendali soal pembangunan di desa-desa. Bisa dibilang aku punya kuasa penuh di sana. Bagus, sekarang kamu sudah jadi pejabat. Kamu harus balas dendam untuk Paman. Sabar dulu, Paman. Aku dengar si Lin Ziwan itu, sesumbar ingin membangun jalan raya. Dan berjanji akan menyejahterakan seluruh desa. Bangun jalan? Sombong sekali bocah itu. Dia tidak akan pernah bisa membangun apapun tanpa izin dariku. Lihat saja nanti, dia cuma bisa gigit jari. Pak Kades, semua warga sudah siap. Peralatan juga sudah lengkap. Sayang, kalau jalan ini sampai ke persimpangan depan, kita bisa langsung terhubung ke jalan utama kabupaten. Dan desa kita nggak akan terisolasi lagi. Pak Kades, untuk urusan air, kita bisa ambil dari sungai di pinggir desa. Tanah dan pasirnya juga bisa kita gali dari bukit belakang. Ayo kita mulai kerjakan sekarang. Tunggu dulu. Kalian sebenarnya mau bangun jalan seperti apa? Ya jalan raya lah. Memangnya mau jalan apa lagi? Tapi kalau pakai bahan-bahan itu. Yang ada malah jadi jalan tanah yang becek saat hujan. Yang aku mau adalah jalan beton yang rata dan kokoh. Persis seperti jalanan di kota. Jalan beton, itu pasti mahal sekali. Kita bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Pak Kades, kalau begitu Anda harus minta surat izin. Ke kabupaten dulu. Tanpa surat resmi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hah, harus pakai izin segala. Ya sudah, kalau begitu kita makan dulu saja. Daai, siapkan pesta hotpot untuk 100 orang. Pakai standar kualitas tertinggi. Mulai dari kuah, bahan makanan, sampai minuman, semuanya harus lengkap. Kirim sekarang juga. Pesta untuk 100 orang, paket hotpot telah dipesan. Pengiriman kilat, pesanan akan tiba dalam 1 menit. Waktunya makan, aku sudah siapkan makanan enak untuk kalian semua. Ayo serbu, makan sepuasnya. Wah, ada makanan enak. Mantap sekali. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Kalau izin dari kabupaten belum turun, kita cari jalan lain. Warga semua percaya padamu. Mau diizinkan atau tidak, proyek ini harus tetap jalan. Jalan ini wajib dibangun. Anak muda, ada apa ini? Kenapa ada pesta besar-besaran di desa ini? Desa kami mau bangun jalan, jadi kami merayakannya. Dengan makan enak supaya makin semangat. Sembarangan saja, membangun jalan itu urusan besar. Pihak desa tidak punya wewenang untuk memutuskannya sendiri. Semuanya harus melalui perencanaan dan izin resmi dari kabupaten. Orang ini auranya beda, dia bahkan membawa sekretaris pribadi. Pak pejabat, silakan rokoknya. Rokok dengan filter begini memang rasanya beda ya. Dulu saya cuma pernah nyicip sekali waktu ada rapat di kota. Dek, kamu ternyata hebat juga ya. Bapak kelihatannya pejabat tinggi, tolong beri saya petunjuk. Gimana caranya supaya kabupaten mau kasih izin buat bangun jalan? Kalau mau izin turun, nggak cukup cuma modal traktir makan. Kamu harus punya kemampuan buat nyelesain masalah besar. Maksud Bapak, masalah besar seperti apa? Bangun jalan itu niat baik, tapi sekarang kabupaten lagi krisis pangan. Fokus utama kita saat ini adalah persiapan musim tanam. Karena urusan perut adalah fondasi dari segalanya. Memangnya berapa banyak kekurangan pangan di kabupaten saat ini? Kenapa? Kamu mendadak peduli soal ini. Dikasih tahu pun percuma, kamu gak bakal sanggup. Setidaknya butuh 15 ton beras. Saya, Lin Ziwan, sebagai kepala desa bahagia. Tentu saja harus ikut membantu menyelesaikan masalah kabupaten. Anak muda, kamu masih sangat hijau. Yakin bisa mengurus satu desa dengan benar. Pak, tolong jangan remehkan Pak Kades kami. Benar, dia adalah pemimpin terbaik. Yang dipilih langsung oleh seluruh warga desa. Pak Kades sudah melakukan banyak hal luar biasa untuk kami.
Bagi-bagi daging dan beras, dia selalu menepati ucapannya. Betul, kami semua sangat menghormati beliau. Pak, lihat apa yang mereka makan. Bahkan ada daging sapi, yang di kota saja sangat langka. Lin Ziwan ini sepertinya memang bukan orang sembarangan. Baiklah, saya hargai aspirasi warga di sini. Rekan Ziwan, karena kamu adalah kepala desa, maka soal pangan ini, jika kekurangan, 15 ton beras itu bisa kamu penuhi. Desa bahagia benar-benar. Akan menyelamatkan kabupaten dari situasi kritis ini. Itu akan sangat membantu kami. Lin Ziwan, kalau kamu benar-benar bisa menyediakan beras sebanyak itu, jangankan 2 permintaan, 10 permintaan pun akan saya, Qi Yunshan, kabulkan untukmu. Janji ya, Pak? Tentu, saya pegang kata-kata saya. Pak, karena urusan kita sudah beres. Bapak sudah jauh-jauh datang ke sini pasti lelah. Mari mampir sebentar untuk makan siang. Sebagai seorang pejabat, saya tidak boleh sembarangan menerima jamuan dari warga. Itu melanggar kode etik. Tapi saya kan sudah berjanji. Soal 15 ton beras itu. Masa Bapak nggak mau kasih saya muka sedikit? Xiao Qin, apa kamu bawa kupon makan? Ini Pak Kades, tolong diterima. Atasan kami harus tetap membayar untuk makanannya. Makan pakai kupon, tidak boleh merugikan rakyat sepeser pun. Orang ini sepertinya pejabat jujur yang sangat berprinsip. Mana yang namanya Lin Ziwan? Cepat keluar. Saya sendiri. Anda siapa? Saya Zhao Dongfang, petugas inspeksi kabupaten. Saya dengar kamu mau bangun jalan di desa ini secara ilegal. Marga Zhao, jangan-jangan dia orang suruhan. Kades Zhao, wah, bakal seru nih. Lihat apa kamu? Belum pernah lihat. Pejabat dari kabupaten? Ya. Jarang-jarang sih lihat pejabat modelan begini. Tapi benar, desa bahagia memang sedang bersiap membangun jalan. Tanpa surat izin resmi, menghasut warga untuk membangun jalan. Itu namanya melanggar hukum dan bisa dipidana. Ayo, cepat tangkap dia. Kalian mau apa? Kenapa kalian mau menangkap Pak Kades kami? Apa dasar kalian main tangkap orang sembarangan? Apa sudah nggak ada hukum lagi di sini? Tanpa alasan, lihat saja sendiri. Orang-orang dan alat-alatnya sudah siap. Kalau bukan mau mulai kerja, terus mau apa lagi? Ini adalah kejahatan merusak produksi kolektif. Dan dialah dalangnya. Jangan takut, biar saya yang hadapi. Pak Zhao, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya Anda bakal pulang dengan tangan hampa. Apa maksudmu? Soal pembangunan jalan ini. Saya sudah mengantongi izin dari kabupaten. Lin Ziwan, kamu sudah gila ya? Saya mau lihat. Pejabat mana yang berani kasih izin ke kamu? Rekan Zhao Dongfang. Apa begini cara kerja? Tim konstruksi kalian dalam bertugas. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur. Urusan tim konstruksi kami, minggir sana. Jangan halangi saya menjalankan tugas. Lancang sekali, berani kamu kasar pada atasan, lihat baik-baik. Beliau adalah Pak Yunshan dari kabupaten. Saya nggak peduli mau Ki apapun namanya, kalau menghalangi hukum. Tangkap saja sekalian, ayo. Seret orang yang berani mengaku-ngaku pejabat ini. Bagus, hebat sekali. Zhao Dongfang, nyalimu besar juga. Kalian tunggu apa lagi? Kenapa malah bengong? Cepat ringkus bajingan yang menyamar jadi pejabat ini. Diam, ini sekretaris Ki yang baru saja menjabat. Jangan asal bicara kalau kamu tidak mengenalnya. Gimana? Sekarang sudah tahu siapa saya? Zhao Dongfang. Sekarang jelaskan pada saya. Atas dasar apa kamu berani menangkap orang sembarangan? Sekretaris Ki, saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda. Makanya saya tadi sempat bertindak agak kasar. Diam, kepada pejabat kamu tidak berani kasar. Tapi apa itu artinya kamu bisa memukuli rakyat jelata sesuka hati? Bukan begitu maksud saya, Pak. Tapi desa Xingfu benar-benar tidak bisa membangun jalan sekarang. Bagaimana dengan musim tanam nanti? Urusan pangan adalah hal yang paling utama. Kekurangan 30.000 kati beras di kabupaten. Sudah dijanjikan oleh kawan Lin Ziwan. Untuk diselesaikan oleh desa Xingfu. Mustahil, itu benar-benar mustahil. Bapak jangan sampai tertipu oleh bualannya. Dari mana Lin Ziwan bisa mendapatkan beras sebanyak itu? Besok saat matahari terbit, berasnya akan saya siapkan di sini. Pihak kabupaten tinggal siapkan truk untuk mengangkutnya saja. Kamu pasti cuma mau cari kesempatan buat kabur, kan? Desa Xingfu itu miskin melarat. Mana mungkin bisa mengeluarkan 30.000 kati beras? Lalu bagaimana kalau saya berhasil menyediakannya?
Kalau kamu benar-benar bisa membuktikannya. Saya, Zhao Dongfang, siap menerima hukuman apapun. Pak Sekretaris, tolong jadilah saksi atas taruhan kami ini. Saya bisa menjadi saksi. Tapi kalau besok berasnya tidak ada, saya juga tidak akan membelamu. Mas, 30.000 kati beras itu banyak sekali. Kamu beneran punya cara. 老公，3万斤粮食，你真的有办法？ Tenang saja, semuanya sudah kusiapkan. Besok kita tinggal tonton saja pertunjukan serunya. Daai, keluar. Coba hitung, untuk membeli 30.000 kati beras kualitas super. Lengkap dengan karung goni yang biasa dipakai di zaman ini. Dan kirimkan ke sini sekarang juga, butuh biaya berapa? Sedang menghitung. Berdasarkan harga pasar saat ini dan jalur, pengiriman tercepat untuk beras kualitas terbaik. Totalnya sekitar 60.000 yuan, sudah termasuk ongkos kirim. Bagus, aku butuh sekarang juga. Segera buat pesanannya. Pesanan dikonfirmasi, pembayaran berhasil. Layanan pengiriman kilat sedang menuju lokasi Anda. Berasnya sudah aman, tapi si Zhao Dongfang itu pasti tidak akan mau kalah begitu saja. Dia pasti akan datang untuk membuat kekacauan malam ini. Daai, beli lagi 4 set. Jebakan berburu yang kuat. Selain itu, beli juga 1 mesin ekskavator kecil. 4 set jebakan berburu dan 1 ekskavator kecil. Total konsumsi 185.000 yuan. Pesanan segera dikirimkan. Tuan, kenapa Anda harus memasang semua jebakan ini? Bukankah Zhao Dongfang baru akan datang besok? Kamu tidak mengerti sifat manusia. Orang sombong seperti Zhao Dongfang itu sudah terbiasa bertindak semena-mena. Dia tidak akan sabar menunggu sampai besok. Malam ini pun dia pasti akan datang untuk menyabotase semuanya. Aku akan menunggunya di sini. Kita lihat saja bagaimana dia masuk ke dalam lubang yang kubuat. Lin Ziwan pasti cuma menggertak 30.000 kati beras. Bahkan kalau seluruh desa dikosongkan pun tidak akan terkumpul sebanyak itu. Aku ingin lihat, besok dia mau bilang apa saat gagal membuktikannya. Sial, itu beneran beras. Banyak sekali, ini tidak mungkin. Pasti palsu. Isinya pasti cuma tumpukan pasir. Benar, dia pasti mau menipu semua orang dengan cara ini. Biar kubongkar kebohongannya sekarang juga. Maaf, kakiku, tolong. Siapapun, tolong aku. Wah, Zhao Dongfang, tengah malam begini. Kamu malah olahraga di gudang beras saya. Posenya. Unik juga ya. Lin Ziwan, kamu. Beraninya kamu memasang jebakan untuk mencelakaiku? Cepat keluarkan aku. Maaf ya, aku sudah mengantuk. Kamu istirahat saja dulu di situ dengan tenang. Kamu. Kawan Ziwan, ada apa dengan lubang besar ini? Bukan masalah besar, Pak. Cuma ada pencuri yang mau menyolong beras semalam. Tapi malah berakhir masuk ke dalam jebakan. Berani sekali dia, beras negara pun mau dicuri. Cepat tarik orang itu keluar. Zhao Dongfang, kamu ini seorang pejabat. Tapi malah melakukan tindakan memalukan seperti mencuri. Dan merusak stok pangan publik. Saya dengar, Zhao Dongfang ini adalah keponakan kepala desa Zhao yang pernah membakar lahan itu. Dia sengaja mengincar desa Xingfu untuk membuat kekacauan. Sekretaris Qi, tolong periksa hal ini segera. Siap, Pak. Zhao Dongfang ini memang benar. Adalah keponakan dari kepala desa Zhao. Hubungan keluarga mereka tercatat jelas di dokumen kependudukan. Bersekongkol dengan kerabat untuk balas dendam. Dan sekarang berani mencuri beras negara. Bawa dia pergi, awasi dengan ketat, dan tunggu proses hukum selanjutnya. Lihat Pak, ini semua beras kualitas terbaik. Butirannya padat dan bersih, totalnya pas 30.000 kati. Luar biasa. Wah, ternyata ini benar-benar nyata. Ziwan,
mewakili pemerintah kabupaten. Aku sangat berterima kasih atas kontribusi luar biasa dari Desa Xingfu. Kalian benar-benar telah menyelesaikan masalah yang sangat besar. Maka dari itu, hari ini aku umumkan secara resmi bahwa pihak kabupaten akan mendukung penuh pembangunan jalan di desa ini. Proyek ini harus tuntas, dan hasilnya harus benar-benar berkualitas. Mobil ini bisa langsung diserahkan padanya. Sayang, kenapa kamu membawa kami ke tempat ini? 老公，你带我们来这儿做什么呀？ Mulai hari ini, aku akan mengajarimu cara menyetir. Supaya nanti kamu bisa mengendarainya sendiri sesuka hati. Benarkah? Aku akhirnya boleh belajar menyetir. 我们也想学，我们也想开车，我们也想开车。 Kalian boleh saja belajar menyetir. Tapi tunggu sampai kalian dewasa nanti ya. Karena itu sudah menjadi peraturannya. Benar, untuk saat ini cuma kakak yang punya hak buat nyetir. Karena kan kakak adalah istrinya kakak ipar. Kalau begitu, nanti kalau sudah besar aku mau menikah dengan kakak ipar saja. Supaya aku juga bisa bebas menyetir mobil.